Aku sedang membereskan kamarku ketika ada telepon masuk. Oh, kakak perempuanku. Dia tinggal bersama ibu jadi sudah setahun aku tidak bertemu dengannya. Blair, ini sedang panas-panasnya. Bagaimana kabarmu? Hai, Kiernan. Ya, kurang bagus. Ibu pergi. Oh tidak, apa yang terjadi? Lalu Blair memberitahuku itu karena hutang ibu. Dia melarikan diri dari rentenir dan meninggalkan kakakku. Itu sangat buruk. Jadi aku menyuruhnya datang ke Portland dan tinggal bersama kami. Dia setuju untuk datang, tapi kemudian aku sadar bahwa yang izin untuk Blair tinggal di sini bukan aku. Oke, baiklah, bukan berarti aku bisa membiarkannya dalam bahaya, kan? Jadi saat makan malam aku memberitahu keluargaku tentang situasi Blair saat ini. Oh, jahat sekali. Iya, Blair harus datang dan tinggal di sini. Hore! Kebaikan mereka tidak mengejutkanku, karena ibu tiri dan kakak tiriku Chrissy sangat baik padaku sejak aku pindah. Kalian tahu apa yang lebih keren lagi? Chrissy adalah bintang pop remaja yang sedang naik daun, tapi dia sangat manis. Kami menjadi sangat dekat dan dia bahkan menceritakan padaku semua tentang pacar rahasianya, Damien. Mereka sudah bersama jauh sebelum Chrissy menjadi terkenal, dan sejak itu hubungan mereka tidak diketahui oleh publik. Ini sangat menyenangkan. Aku belum pernah bertemu Blair sejak orang tua kami berpisah. Kamar tidur tamu ini akan menjadi miliknya. Dan kami tinggal satu atap lagi. Blair pada dasarnya adalah alter egoku. Dia cantik, ramah, dan populer. Sedangkan aku lebih seperti orang rumahan. Kalau dipikir-pikir, aku melihat banyak kemiripan Blair dengan Chrissy. Mereka berdua sangat ekstrovert dan percaya diri. Mereka pasti cocok. Namun yang mengejutkan semua orang, Blair muncul dengan penampilan yang sangat berbeda. Wah, sepertinya tinggal bersama ibu yang suka pesta jelas mempengaruhi Blair. Halo Blair, aku Stacy dan ini putriku Chrissy. Selamat datang di Portland. Kamu pasti capek dengan perjalananmu. Biarkan aku membawakan tasmu. Tentu. Hah? Bukankah sepertinya semua orang gembira dengan kedatangan Blair? Kecuali Blair. Mungkin dia cuma kecapean. Aku menunjukkan kamar Blair dan membantunya membongkar barang. Ya Tuhan, mereka tak tertahankan. Bagaimana kamu bisa tahan tinggal bersama mereka? Mereka pikir mereka jauh lebih baik daripada orang lain. Apa? Blair hanya berbicara kepada mereka selama 5 detik. Kenapa dia sudah sangat tidak menyukai mereka? Beri mereka kesempatan, mereka sungguh menyenangkan. Blair mungkin stres karena semua urusan ibu. Mudah-mudahan seiring berjalannya waktu dia akan melihat betapa hebatnya ibu tiri dan Chrissy. Hanya saja keadaannya tidak menjadi lebih baik setelah kelas usai Chrissy dan Blair mendatangiku. Hei, mau jalan-jalan? Aku bertanya padanya dulu. Oh, kalau begitu kita bisa pergi bareng. Maaf Chrissy, hanya saja kita sudah lama tidak bertemu dan ada banyak hal yang harus dilakukan. Mungkin kita bisa pergi ke Sephora besok untuk melihat palet Anastasia baru yang kamu suka? Tentu, selamat bersenang-senang. Lalu Chrissy pergi. Aku yakin dia benar-benar ingin kita semua jalan-jalan. Oh, tolonglah. Menurutnya karena dia populer, dia selalu bisa mendapatkan apa yang diinginkannya. Dia biasa saja. Oke, mungkin yang terbaik adalah tidak menyebutkan salah satu saudara perempuanku satu sama lain untuk menghindari perang dunia ketiga. Hal-hal seperti itu berlangsung beberapa saat. Aku bergantian bergaul dengan Blair dan Chrissy. Suatu kali, ketika Blair sedang bersantai di kamarku, aku melihatnya tersenyum ke arah teleponnya. Sepertinya ibu rumah tangga kami akhirnya menemukan sesuatu yang menyenangkan untuk dinikmati di sekitar sini. Aku semangat bertanya padanya apa yang dia tonton. Lihat, bukankah dia lucu? Dia juga bersekolah di sekolah kita. Tunggu, tidak mungkin. Itu Damien, pacar rahasia Chrissy. Jika Blair mengetahui bahwa gadis yang dibencinya adalah pacar orang yang disukainya, semuanya akan kacau. Aku akan mengajaknya kencan. Serius, dia sangat populer hingga dia pasti sudah memiliki ratusan gadis yang tertarik padanya. Bagaimana jika dia tidak menyukaimu? Kamu akan ditolak dan disakiti. Apa maksudmu? Apa aku tidak cukup cantik? Oh, begitu. Menurutmu cowok populer seperti dia hanya cocok untuk kakak perempuanmu yang terkenal dan hebat, Chrissy, kan? Tidak, bukan itu maksudku. Kamu cantik bahkan di luar kemampuannya. Kamu berhak mendapatkan cowok yang punya waktu hanya untukmu. Jadi kenapa repot-repot bersaing untuk mendapatkan perhatian dari orang seperti di... Oke, terima kasih, tapi dia tipeku. Aku akan minta nomor teleponnya Senin pagi. Oh tidak, aku secara tidak sengaja mendorong Blair untuk mendekati pacar Chrissy. Aku tidak bisa mengungkapkan bahwa Chrissy dan Damien diam-diam bersama. Tapi aku juga tidak bisa membiarkan Blair mencuri pacar orang lain. Kacau sekali. Aku bolak-balik sepanjang malam. Lalu ketika aku bangun, aku memutuskan untuk membuat Blair berhenti menyukai Damien. Aku tidak membenarkan sabotase, tapi saat ini itulah satu-satunya cara. Hai, Blair kan? Aku Damien dari kelas matematika. Apa yang kau lakukan? Beberapa detik kemudian, Blair menjawab. OMG, aku baru saja berpikir untuk mendapatkan nomor teleponmu. Sepertinya langkah pertama rencanaku berhasil. Aku mengirim SMS ke Blair sebagai Damien secara teratur. Aku memastikan dia memiliki 1.000 bendera merah. Tapi anehnya, Blair sepertinya malah jatuh cinta padanya. Aku memberinya temperamen yang sangat menantang. Dia bisa mengamuk suatu saat dan menjadi manis di saat berikutnya. Lalu aku memfotoshop selfie Damien menjadi foto kamar tidur yang berantakan lalu mengirimkannya ke Blair. Tentunya dia tidak bisa menerima pria narsis dan berantakan seperti dia. Aku minta maaf Damien, tapi aku harus menyelamatkan keluargaku. Hah? Apa? Dia mengirimkan kembali foto kamarnya yang lebih berantakan dari sebelumnya. Dia selalu menjadi orang yang paling bersih di sini. Aku harus melihat dengan mataku sendiri. Hei, bolehkah aku meminjam alat pengeriting rambutmu? Dan ada apa dengan kamarmu?
Memangnya kenapa kalau agak berantakan? Orang yang rapi benar-benar gila. Oke, ini waktunya untuk menjadi pribadi. Blair paling kesal jika penampilannya dikomentari. Jadi ketika dia mengirimi Damien foto selfie, aku tidak menahan diri. Sayang, tidak bisa kamu berpakaian lebih anggun? Dan kamu benar-benar harus menutupi tato jelek itu. Voila, begitulah caramu membangunkan makhluk buas di dalam diri gadis galak ini. Namun keesokan harinya, Blair tampil dengan tampilan yang benar-benar baru. Lebih buruk lagi, dia berjalan langsung ke Damien. Aku harus berpura-pura memiliki keadaan darurat untuk mencegah terjadinya bencana. Setelah itu aku SMS Blair. Aku belum siap untuk memberitahu semua orang tentang hubungan kita. Tolong mengerti sayang, kamu tahu aku menyukaimu. Itu, seharusnya menghentikan dia untuk mencoba mendekatinya lagi. Meski begitu, saat makan siang, Blair tidak berhenti mengoceh tentang Damien dan menunjukkan pesannya kepadaku. Bukankah dia kasar sekali? Biasanya kamu tidak membiarkan cowok memerintahkanmu. Tidak, dia hanya berpendapat. Aku setuju. Tidak, dia mengerikan. Aku tidak mengerti kenapa kamu menyukainya. Dia manis, hanya saja kamu tidak mengenalnya seperti aku. Cinta kami rumit, tapi itulah yang membuatnya istimewa. Serius kamu menyebut itu cinta? Apa yang kamu tahu? Baiklah, Nona Guru Cinta, jika kamu benar-benar berpengalaman, jadikan pria itu pacarmu. Sukses dan aku akan melepaskan cinta dalam hidupku. Jika tidak, kulakukan yang ku mau. Apa yang Blair beranikan untuk aku lakukan adalah hal yang mustahil. Orang itu, Adrian, sama populernya dengan Damien. Meskipun Damien adalah orang yang ramah, Adrian dijuluki Jack Frost karena penampilan luarnya yang sedingin es. Rumornya, tidak ada yang pernah melihatnya tersenyum. Menyerah? Seperti yang diharapkan. Kalau begitu minggirlah adikku. Karena tidak tahu harus berbuat apa lagi, aku setuju. Ini untuk Blair, untuk Chrissy, untuk kebahagiaan ayah. Hai, Adrian kan? Kamu luang malam ini? Atau kapanpun? Dia menatapku dengan dingin lalu kembali mengobrol dengan Damien. Tolong, aku hanya mencoba memenangkan taruhan dengan kakakku. Satu senyuman darimu sudah cukup untuk menyelamatkan nasib seluruh keluarga dan menghentikan dua gadis menjadi tunawisma. Apa kamu bisa? Adrian menatapku aneh, lalu dia tertawa terbahak-bahak dan meraih tanganku. Tentu saja, tidak sabar menunggu kencan kita malam ini. Aku pergi dalam kebingungan, itu benar-benar terjadi begitu saja? Adrian pasti main-main. Tapi tidak, dia benar-benar muncul di depan pintu rumahku malam itu. Ini berarti aku memenangkan taruhannya, bukan? Jadi aku memanggil Blair untuk menunjukkan padanya tapi dia mengabaikannya. Itu tidak membuktikan apapun, bicaralah padaku saat bocah es menyatakan cintanya padamu. Astaga, kurasa ini artinya aku akan berkencan. Ketegangan di sini sangat terasa. Jadi aku memutuskan untuk memecah keheningan yang canggung. Hei, kita mau kemana? Maksudku, ini sebenarnya bukan kencan sungguhan, kan? Ini sungguhan. Kamu yang ngotot. Aku pasti terlihat sangat bingung sehingga dia melanjutkan. Jangan khawatir, aku tidak akan mempermainkanmu. Menurutku kamu akan menyukai tempatnya. Dulu aku mengira dia tidak bisa tersenyum, tapi ternyata dia terlihat lebih manis saat tersenyum. Bioskop drive-thru. Wow, aku pernah melihatnya di film-film lama, tapi aku tidak menyangka bioskop itu masih ada. Jadi, ada apa dengan kakakmu Chrissy? Kamu menyebutkan taruhan? Kamu tahu kalau Chrissy adalah kakakku? Tentu saja, itu bukan rahasia. Lagi pula, aku berteman dengan pacar Chrissy. Jadi, kamu tahu? Ya, tidak ada rahasia antara aku dan Damien. Dan jangan khawatir, aku mendukungnya. Jadi bisa kamu jawab pertanyaanku sekarang? Aku menyukai sisi berbeda dari Adrian. Jadi sebelum aku bisa menahan diri, aku memberitahunya bahwa taruhannya bukan pada Chrissy, melainkan pada kakak perempuanku yang lain, Blair. Dan aku memancing Blair sebagai Damien untuk melindungi keluargaku, tapi itu hampir tidak berhasil. Wah, itu intens. Rahasia membuat segalanya menjadi rumit. Hidup pasti akan lebih mudah jika kita bisa menjadi diri kita sendiri. Jadi, kenapa kamu memutuskan untuk berkencan denganku? Tidakkah menurutmu itu aneh? Tidak terlalu. Mengalahkan bagaimana gadis-gadis biasanya mengajakku berkencan. Aku tiba di rumah dengan perasaan berada di langit ketujuh, tapi kemudian aku berjalan melewati kamar Chrissy dan melihatnya kesal. Aku bertanya padanya apa yang terjadi. Damien, dia ingin kita go publik, tapi aku bilang padanya aku belum siap. Aku suka ini bersifat pribadi, dan aku tidak ingin Damien terbuka terhadap reaksi balik dan pengawasan. Tapi dia tidak mengerti, dan mengira aku malu padanya. Oh, Chrissy, sungguh menyebalkan. Beri dia waktu, aku yakin dia akan sadar. Tapi pentas sekolahnya beberapa hari lagi. Bagaimana aku bisa naik panggung dalam keadaan seperti ini? Aku benci melihat Chrissy begitu putus asa seperti ini. Dan aku memikirkan tentang Adrian dan apa yang dia katakan saat kencan kami tentang kejujuran. Aku tidak tahu banyak tentang tekanan ketenaran. Tapi aku tahu bahwa perasaanmu ke Damien itu nyata. Menurutku cinta bukanlah sesuatu yang harus kamu sembunyikan. Kejujuran adalah kebijakan terbaik. Ini mungkin sulit pada awalnya, tapi kalian pasti bisa melewatinya bersama-sama. Sekarang mengenai kasusku, aku juga harus mengikuti saranku sendiri dan mengakhiri sabotaseku sebelum menjadi tidak terkendali. Aku berusaha keras memikirkan cara terbaik untuk menyampaikan hal ini kepada Blair saat kami berjalan ke sekolah keesokan harinya. Setelah ragu-ragu, aku menariknya ke samping sebelum masuk sekolah untuk berbicara. Tepat sebelum aku sampai ke bagian utama, Damien berjalan melewatinya dan anehnya, Blair tidak berbuat banyak bahkan untuk berkedip. Melihat kebingunganku, dia berkata,
Kemarin dia mengabaikan semua pesanku. Kamu benar, aku pantas mendapatkan seseorang yang lebih baik. Apa yang ingin kamu katakan padaku? Oh, itu, kencanku dengan Adrian sungguh luar biasa. Itu semua terjadi karena kamu. Jadi, terima kasih dan maaf tentang Damien. Tidak apa-apa. Aneh, apa kakakku yang jatuh cinta benar-benar menyerah begitu saja? Tapi setidaknya semuanya sudah berakhir sekarang. Dan aku bahkan tidak perlu berterus terang lagi. Hari penampilan Chrissy telah tiba. Aku, Adrian, dan Damien memiliki akses di belakang panggung. Sebenarnya aku di sini untuk mendapatkan dukungan emosional karena Chrissy akan memberitahu semua orang tentang hubungannya dengan Damien. Ini juga merupakan kejutan bagi Damien. Dia hanya berpikir kita di sini untuk melihat Chrissy dengan lebih baik. Dia menghentikan penampilannya dan penonton memujanya. Terima kasih semuanya, terima kasih banyak. Sebenarnya hari ini adalah hari yang istimewa karena aku punya sesuatu. Namun tiba-tiba Blair menyerbu ke atas panggung dan merampas mikrofon Chrissy. Bagaimana kalau menjadikannya lebih istimewa dengan berita terkini ini? Semuanya, dia punya pacar rahasia selama ini. Dia membuat pria malang itu bersembunyi di balik bayang-bayang sehingga dia bisa menjaga citranya tetap bersih. Dia telah berbohong ke kalian semua. Apa dia layak mendapatkan dukungan dari kalian? Blair lari kabur begitu dia selesai. Ejekan mulai datang dari kerumunan. Banyak orang mulai mengomentari situasi ini dengan gaya TMZ yang sebenarnya. Apa ini? VMA 2009? Mustahil! Chrissy-ku diambil? Sementara itu, Chrissy mengalami serangan panik dan membeku di atas panggung. Aku tidak tahu harus berbuat apa, begitu pula Damien. Beruntung Adrian tetap tenang dan meraih walkie-talkie yang terhubung ke telinga Chrissy. Chrissy, dengarkan aku. Di saat seperti ini, hanya ada satu jalan keluar, yaitu menghadapi kebenaran dan menarik kembali narasi yang ada. Aku memandang Adrian dan menyadari sesuatu tentang masalahku sendiri. Lebih lanjutnya nanti. Untuk saat ini, mari kita lihat bagaimana Chrissy menangani ini. Ya, inilah pengungkapan besarku. Ya, aku sedang menjalin hubungan, tetapi aku merahasiakannya karena aku ingin memisahkan kehidupan pribadiku dari kehidupan profesional. Menjadi figur publik sekaligus remaja tidak semudah yang kalian bayangkan. Jadi aku tidak ingin menyeret orang yang kucintai ke dalam kehidupan itu terlalu cepat. Kalau dipikir-pikir, mungkin ini bukan cara terbaik untuk mengatasi hal ini. Aku tidak akan menyembunyikan apapun dari penggemarku lagi, dan mereka yang benar-benar mendukungku tidak akan berbicara buruk tentang keputusanku. Semuanya, aku ingin kalian bertemu Damien, pacarku. Penonton menjadi liar. Oh, ini manis sekali. Tapi aku masih punya satu masalah lagi yang harus dihadapi dengan Blair. Aku mencari kemana-mana dan akhirnya menemukannya bersembunyi di bawah bangku penonton. Blair, ini aku. Ayo keluar. Aku mulai berbicara tentang apa yang baru saja terjadi, tapi Blair tidak mau mendengarnya. Aku tahu segalanya, kamu menipuku karena kamu mengira aku idiot. La 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 la. Aku membiarkan dia menyelesaikan kemarahannya dan menenangkan diri. Lalu aku minta maaf dan mengatakan yang sebenarnya. Aku melakukannya hanya karena aku tidak ingin kamu mengejar laki-laki yang sudah punya pacar. Aku tahu aku melakukannya dengan cara yang salah. Tapi aku hanya ingin menjaga keluarga kita tetap bersama. Aku mencintaimu dan tidak ingin lagi berada di tengah kecemburuanmu terhadap Chrissy. Kalau saja kamu memberinya kesempatan, kamu bisa saja jujur padaku. Ini semua karena kamu lebih memilih Chrissy daripada aku, kan? Tidak, tentu saja tidak. Aku hanya ingin melindungimu dan agar tidak ada lagi konflik antara kamu dan Chrissy. Aku minta maaf. Mohon maafkan aku. Sebenarnya aku tidak iri pada Chrissy karena dia terkenal dan cantik. Semua sebenarnya karena kalian sangat dekat. Kita dulu sedekat itu ketika orang tua kita bercerai dan sekarang sepertinya aku telah digantikan. Kejujuran Blair menyentuh perasaanku. Aku memeluknya erat-erat, tapi kemudian aku menyadari bahwa kami tidak sendirian. Sebenarnya aku iri padamu, Blair. Kiernan selalu membicarakan tentangmu dan aku merasa meskipun kami dekat, aku tidak dapat bersaing dengan saudara perempuannya. Oh, jadi ketegangan di antara mereka bukan hanya karena laki-laki, tapi sebenarnya karena aku. Bagiku kalian berdua adalah kakakku yang sebenarnya dan aku sangat mencintai kalian. Ayo pelukan saudara perempuan. Oh, ngomong-ngomong, bagaimana kamu tahu kalau aku berpura-pura menjadi Damien? Aku mendengar percakapanmu dengan Chrissy. Tidak perlu banyak menggali untuk mengetahui bahwa kamulah yang mengirimiku pesan, bukan Damien yang sebenarnya. Sementara kita melakukannya, aku merasa khawatir kamu masih menyukainya bahkan setelah semua tanda bahaya itu. Nanti biar aku periksa cowok yang kamu suka terlebih dahulu. Kamu terlalu mudah dibutakan oleh ketampanan. Ya ampun, itu sebabnya kita perempuan harus tetap bersatu, terutama jika menyangkut laki-laki. Kenapa ada lubang di sini? Apa mungkin ini ulah semut-semut? Bagaimana kalau mereka diam-diam merencanakan serangan terhadap manusia? Apa yang akan terjadi pada Big Mac? Elaine, apakah menatap lubang itu bisa membantumu menghitung volume bola? Ini pelajaran apa sih? Apakah kamu sungguh-sungguh memperhatikan? Bapak gimana? Kalau iya, Bapak pasti tahu jawabannya. Maaf? Oh, tunggu. Tidak, aku masih tidak tahu. Maaf, tadi Bapak bilang apa? Ini akan ada di ujian. Kamu harus fokus kalau kamu. Oh, ini pelajaran bahasa Jepang. Duh, sudah cukup. Kita ke kantor kepala sekolah sekarang juga. Dan begitulah rutinitas hidup SMA ku.
Hai, namaku Elaine dan aku sudah hidup dengan ADHD sejak, entahlah. Tapi tentu saja, ADHD itu berbeda pada setiap orang. Bagiku, aku hanya perlu memastikan aku minum obatku. Tunggu, di mana akte kelahiranku? Pokoknya pastikan klik suka dan langganan sebelum aku melanjutkan. Tepat setelah kunjungan ke kantor kepala sekolah, aku berjalan menyusuri koridor ketika seorang cowok tampan dengan sengaja menabrakku, menjatuhkan tasku. Apa itu dinosaurus? Memang kamu anak TK? Hahaha. Hei, itu mainan gelisahku. Kembalikan. Eits, siapa cepat dia dapat. Siapa yang berani mengganggu temanku? Itu Queen, si ratu pemarah. Lari! Kedua cowok itu langsung kabur menyelamatkan diri. Saat itu, Skylar dan pacar barunya juga menghampiri. Bukankah dia si aneh dari kelas matematika? Jangan bilang kamu berteman dengannya. Ya, memang. Kamu hanya bisa memilih satu, dia atau aku. Bagaimana kalau aku putuskan kamu saja? Pergi sana! Dan inilah gadis-gadisku. Kami sudah bersahabat sejak lama dan selalu saling mendukung. Aku sering lupa membawa barang-barangku dan Queen selalu memastikan aku membawa semuanya sebelum beranjak dari manapun. Sedangkan Skylar selalu menjagaku setiap kali aku tertidur di kelas. Kamu tahu aku tidak bisa tidur di malam hari karena sibuk memikirkan rencana semut-semut itu menghancurkan bumi. Mungkin merekalah yang memusnahkan dinosaurus raksasa? Tunggu, sampai di mana aku? Entahlah, putar saja videonya sendiri. Hari Valentine segera tiba. Meskipun Skylar baru saja putus dengan pacarnya, dia sudah mendapat banyak hadiah dari cowok-cowok lain. Begitu juga dengan Queen. Gadis-gadisku memang cantik banget. Bagaimana denganmu, Elaine? Belum ada tahun ini? Tidak, aku tidak peduli. Kalianlah yang aku butuhkan. Bagaimana kalau kamu mendekati seseorang? Ada cowok yang kamu suka? Ngomong-ngomong soal mendekati, kapan kamu akan bilang ke Kramer kalau kamu suka banget sama dia? Itu benar. Coba hari ini, Queen. Aku tidak peduli. Aku bisa mendapatkan cowok mana saja kalau aku mau. Baiklah, terserah kamu, sis. Sore itu kami sedang berjalan ketika mendengar pengumuman dari stasiun radio sekolah. Selamat sore semuanya, ini Malcolm dari iHeart Radio. Hari ini kami punya permintaan khusus dari seorang anonim. Disampaikan untuk Elaine Miller. Aku suka caramu menatap lubang di meja hari itu di kelas matematika. Itu sangat lucu. Aku berharap bisa menjadi lubang itu. Selamat Hari Valentine. Ada yang naksir kamu, Elaine? Kamu punya pengagum rahasia. Lihat, ada yang menyukaimu apa adanya. Tetaplah jadi dirimu sendiri. Aku penasaran siapa ini. OMG, aku harus mencari tahu. Tapi bukannya kamu bilang kamu tidak peduli? Itu benar, tapi sekarang permainannya sudah berubah. Memang itu siapa? Dia bilang kelas matematika, jadi dia pasti mengikuti kelas yang sama dengan kita. Itu dia. Kita hanya perlu daftar hadir dari kantor Pak Wilson. Tapi kita tidak bisa masuk sana. Pernah dengar Mission Impossible? Teman-teman, waktunya beraksi. Setelah kelas, kami menunggu Pak Wilson meninggalkan kantornya. Lalu, seperti halnya Totally Spies, kami merangkak di lantai. Berhasil menghindari pandangan mata petugas keamanan. Dan berhasil bersembunyi di salah satu guru yang lewat. Lalu diam-diam terus maju menuju kantor Pak Wilson. Wah, lihat! Mereka punya Cheetos Flaming Hot sekarang. Elaine! Setelah kami mendapatkan daftarnya, aku segera mengirim pesan ke banyak orang untuk mengujinya dan menunggu dengan cemas. Namun beberapa orang membalas dengan menyebut aku gila. Yang lain melaporkanku ke Instagram. Aku bahkan mendapat kunjungan dari polisi karena mereka mengira aku adalah perusuh yang mengganggu orang lewat DM. Setelah mereka pergi, aku segera melakukan panggilan video dengan para gadis. Dari daftar itu masih ada Malcolm yang belum kamu kirimi pesan. Bukankah dia bekerja di stasiun radio bersamamu, Skylar? Iya, kami bekerja sama, tapi tidak mungkin dia. Dia nggak pernah nanyain Elaine sebelumnya. Siapa yang tahu? Kamu kan tidak bekerja di stasiun radio hari ini. Aku yakin itu dia, Elaine. Apa yang harus aku lakukan? Aku tidak bisa mengirim pesan di Instagram lagi. Bagaimana kalau tulis surat? Kamu tahu, cara lama. Jadi aku menyiapkan surat cinta untuk Malcolm dan bahkan mendesain amplop lucu untuknya. Tapi aku terlalu asik mendesain amplop sampai lupa tentang suratnya. Ketika akhirnya ingat surat itu, aku berjalan kembali untuk mengambilnya. Tapi tentu saja otak ADHD-ku harus mengacaukannya lagi. Baru keesokan harinya ketika Queen dan Skylar datang dan aku tidak bisa menemukan amplop itu dimanapun, aku baru sadar aku telah mengirim resep ADHD-ku ke Malcolm, bukan suratnya. Kami segera pergi ke rumah Malcolm, tepat saat tukang pos mengantarkan amplop resep di depan rumahnya. Melihat Malcolm berjalan keluar, aku dengan panik berlari ke sisi lain jalan dan mulai melakukan tarian paling gila untuk menarik perhatian Malcolm. Tiba-tiba aku tersandung dan jatuh tersungkur. Malcolm segera membantuku bangun dan membawaku masuk ke rumahnya. Kami berbincang sedikit saat Malcolm merawat lenganku. Elaine kan? Kita ada di beberapa kelas yang sama. Benarkah? Ya, kamu selalu duduk di dekat Queen dan Skylar, kan? Aku pernah melihatmu tertidur di kelas. Kurasa begitu. Dengar Malcolm, apa kamu yang memberikan pesan di radio? Oh, pengakuan itu. Ya, itu bukan aku. Aku bukan pengagum rahasiamu. Tapi itu tidak berarti aku tidak punya kesempatan, kan?
Skylar banyak bercerita tentangmu dan aku selalu ingin mengobrol langsung denganmu. Ngomong-ngomong soal Skylar, malam ini adalah malam para gadis. Dah, dan terima kasih. Aku akhirnya berhasil menenangkan hatiku yang hiperaktif saat kembali ke kamarku. Apakah Malcolm pengagum rahasia itu? Bukan dia, sangat memalukan. Lihat, sudah aku bilang, kami cukup dekat. Dia pasti sudah memberitahuku, tapi sepertinya dia suka padaku. Benarkah? Aku melihat caranya membantumu bangun saat kamu terjatuh. Tidak mungkin. Ayo fokus menemukan pengagum rahasiamu yang sebenarnya. Tapi itu bukan berarti aku tidak bisa bergaul dengan Malcolm sambil mencari pengagum rahasiaku. Ternyata kami berdua sama-sama menyukai hip-hop. Dia bisa membuat irama yang sangat menarik untukku nge-rap. Cuma bercanda. Acara cerita animasi tidak akan mengizinkanku. Tulis komentar di bawah kalau kalian ingin melihat videoku sedang nge-rap. Sejak itu kami mulai sering nongkrong. Malcolm adalah orang yang sangat perhatian dan sabar. Kadang-kadang adik-adikku kambuh dan aku memotong pembicaraannya, tapi dia tidak pernah marah dan hanya sabar menungguku menyelesaikannya. Suatu kali ketika aku sedang mengoceh tanpa henti tentang apapun yang ada di pikiranku, aku melihatnya menghitung. Apa yang kamu hitung? Berapa kali kamu mengganti topik dalam 2 menit? Oh, maaf. Tidak perlu. Sebenarnya aku merasa itu lucu. Kemudian saat kami berpisah, aku melihat Skylar menungguku. Dia kelihatan agak sedih. Hei, ada apa? Aku akan jujur padamu karena kita sudah berjanji satu sama lain. Sebenarnya aku suka pada Malcolm sejak kami mulai bekerja sama di stasiun radio. Bagaimana dengan pacarmu baru-baru ini? Oh, itu hanya main-main. Aku tidak tahan melihatmu bersama Malcolm. Pokoknya, jangan tersinggung. Maaf, aku harus pergi. Skylar suka pada Malcolm, tapi aku melihat kebersamaan dengan Malcolm. Tidak, gadisku yang utama. Tapi itu tidak mudah karena Malcolm selalu mencoba mendekatiku. Sakit rasanya harus menjauh darinya. Setiap kali dia mendekat, jantungku berdebar kencang. Tapi aku juga tidak ingin membuat Skylar marah karena dia mulai menjauh dariku dan Queen. Aku sebenarnya lumayan suka pada Malcolm. Ini sangat rumit. Aku tidak tahu harus berkata apa. Bagaimana kalau kamu mencoba menemukan pengagum rahasiamu untuk kali ini? Dia mungkin lebih cocok daripada Malcolm. Keesokan paginya aku menemukan sebuah catatan di lokerku. Dari pengagum rahasiamu? Dia ingin bertemu dekat air mancur. Tapi ketika aku sampai di sana, aku melihat catatan lain yang memintaku datang ke tribun. Semoga ini bukan lelucon bodoh. Saat aku tiba, aku terkejut melihat Kramer duduk sendirian di sana. Dia tidak mungkin orang di balik catatan itu, kan? Aku harus mencari tahu sekarang. Sedikit lebih dekat. Lebih dekat? Tiba-tiba dia mendongak dan menatap langsung ke kamera. Aku hendak berlari ketika dia menangkapku. Hei, Ellen Miller kan? Kamu bisa minta fotoku. Aku tidak tahu kalau kamu menyukaiku. Tidak, aku, itu kecelakaan. Sejak itu aku memastikan untuk lebih berhati-hati untuk mengetahui apakah Kramer adalah pengagum rahasiaku. Tapi astaga, sepertinya dia punya indera keenam atau semacamnya. Hei, ada apa? Kamu terlihat gugup? Itu karena dia suka padaku. Dia bahkan mencoba memotretku. Iya kan, Elaine? Tidak apa-apa. Aku memperhatikanmu akhir-akhir ini. Ayo, akui saja. Aku tahu aku sangat menarik. Kenapa kamu lakukan ini? Kamu tahu aku suka padanya. Tidak, biar ku jelaskan. Kamu tahu, aku bahkan berpikir antara kamu dan Skylar hanya salah paham. Tapi tahu apa? Sekarang sepertinya kamu cuma ingin merebut dari kami. Hei teman-teman, tenang. Ada apa? Kamu yang tenang. Kamu tahu Ellen bilang dia suka pada Malcolm juga? Dan sekarang dia juga mengambil Kramer. Kramerku. Hei, soal Kramer ini bukan seperti yang kamu pikirkan. Dan Malcolm, kamu dan dia tidak punya hubungan istimewa. Aku punya kesempatan yang sama sepertimu, kan? Lalu kenapa kamu mengikuti dia tadi? Dan bahkan memotretnya? Dan kita sekarang membahas kesempatan kita dengan Malcolm? Kamu tahu ini tidak adil bagiku. Tidak adil? Kami selalu berusaha untuk mengutamakanmu. Tapi sekarang kamu merasa menjadi korban. Aku tidak tahan lagi. Aku harap kamu bahagia sekarang karena mendapatkan kedua cowok itu, sahabat terbaikku. Itu terlalu berlebihan. Mereka bertindak seolah-olah mereka mengasihaniku. Aku tidak butuh siapapun untuk menjagaku. Aku baik-baik saja sendiri. Sejak kami bertengkar, kami semua sibuk dengan urusan masing-masing. Setiap kali aku berpapasan dengan Skylar, dia hanya menatapku dingin. Queen juga tampaknya telah menemukan kegemaran baru. Aku berhasil bertahan dengan baik. Tapi rasanya ada yang hilang. Suatu kali aku sedang berjalan-jalan saat aku melihat Skylar dan Malcolm dikelilingi kerumunan. Ternyata Skylar mengakui dia menyukai Malcolm dan memintanya untuk kencan, tapi Malcolm menolaknya. Kerumunan itu tidak melewatkan kesempatan untuk mengejeknya. Tiba-tiba aku teringat bagaimana Skylar dulu selalu membelaku dan aku merasa sangat kasihan padanya. Jadi aku memutuskan untuk membelanya kali ini, tapi dia malah lari dari sana. Aku mencoba mengejarnya, tetapi Skylar tidak mau mendengarkan. Tiba-tiba dia menyeberang jalan tanpa melihat, dan sebuah mobil menabraknya. Aku dengan panik berlari untuk memeriksanya, dan kami segera membawanya ke UGD. Syukurlah dia baik-baik saja. Hanya beberapa memar dan goresan, tetapi dia menolak membiarkanku masuk. Malam itu ku coba telepon Queen, tapi teleponnya terus diarahkan ke pesan suara. Tapi aku sudah mengambil keputusan.
Aku terus menekan belnya dan bersikeras menunggu sampai dia muncul. Akhirnya dia menyerah. Hei, aku minta maaf untuk... Oh, kamu minta maaf padaku? Tidak perlu mengasihaniku. Nikmati saja kebahagiaanmu. Malcolm menolakku karena dia memilih kamu. Senang sekarang? Sekarang tinggalkan aku sendiri, dasar kejam dan egois. Kemudian dia membanting pintu di depanku, meninggalkanku di sana dengan perasaan kaget. Hah, pertunjukan bagus. Ini seharusnya ada di Netflix. Kramer, kenapa kamu di sini? Aku tinggal tepat di sebelah. Jadi, aku lihat Skylar tidak mau bertemu denganmu. Tapi aku mau. Jauh-jauh dariku, aku tidak pernah menyukaimu. Apa kamu mau jual mahal sekarang, gadis kecil yang cantik? Saat itu juga, Malcolm muncul entah dari mana dan langsung meninju wajah Kramer. Tidak dengar apa yang dia bilang? Jangan ganggu dia. Tidak bisa dipercaya Queen dan aku bertengkar karena kamu orang aneh. Seandainya Queen tahu orang seperti apa yang dia sukai. Queen suka padaku? Harusnya beritahu aku lebih awal. Apalagi yang dia lakukan? Pokoknya, terima kasih. Kenapa kamu di sini? Aku dengar Skylar mengalami kecelakaan tepat setelah kejadian itu, jadi aku ingin mengunjunginya. Sekarang kamu di sini, aku hanya ingin memberitahumu. Sebenarnya, yang mengirim pengakuan di radio hari itu adalah Skylar. Apa? Dia hanya ingin kamu merasa dicintai dan tidak ditinggalkan sendirian di hari Valentine. Aku ingin menundanya dulu sebelum memberitahumu, tetapi semuanya menjadi rumit terlalu cepat. Lagi pula, sekarang kamu tidak perlu mencari pengagum rahasiamu lagi. Maukah kamu pergi denganku? Sebagai pacar, maksudku. Malcolm, aku sangat menyukaimu, tapi aku tidak bisa membuat Skylar terluka lagi. Aku minta maaf. Tidak apa-apa, aku mengerti. Sepertinya aku akan melihat Skylar lain kali. Maafkan aku, Malcolm. Kemudian aku tiba di rumah dan melihat ibu sedang mengemas beberapa kotak. Bisa periksa apakah kamu masih membutuhkan ini dari loteng? Kalau tidak, harus dibuang. Aku membuka kotak-kotak itu dan menemukan foto-foto lamaku, Skylar dan Queen di dalamnya dan aku langsung menangis. Kami terlihat sangat bahagia bersama seperti tidak ada yang bisa memisahkan kami. Benar sekali, kami bersaudara. Aku harus memperbaiki semuanya. Keesokan harinya, tepat setelah jam pertama, aku mencari Skylar. Ya Tuhan, aku sangat cemas. Di mana mainan gelisahku? Bagaimana kalau Skylar masih marah padaku? Mencari ini? Iya, Skylar, aku perlu bicara. Aku juga. Maaf, Elaine. Aku sangat terluka dan malu kemarin sehingga aku mengatakan hal-hal buruk padamu. Dan kamu benar. Aku harusnya memberitahu lebih awal kalau aku suka pada Malcolm. Tapi setelah semua ini, aku menyadari betapa bodohnya aku dan aku tidak ingin kehilanganmu atau kehilangan kita. Hei, aku juga. Aku tidak bisa tidur kemarin setelah mendengar semuanya dari Skylar. Aku tidak menjadi diriku sendiri tanpa kalian berdua. Oh, aku juga. Kalian berdua sangat berarti bagiku. Ternyata Skylar juga yang memberi catatan di loker hari itu. Dia bilang dia ingin aku berhenti mencari pengagum rahasia, dan Kramer kebetulan ada di sana. Setelah itu aku juga memberitahu Queen dan Skylar tentang pertengkaran antara Kramer dan Malcolm malam itu, dan tiba-tiba Kramer muncul. Hei Queen, aku baru sadar kalau aku selalu menyukaimu. Maafkan aku karena temanmu Elaine menyukaiku, tapi kamu adalah pasangan yang sempurna. Jadilah pacarku, ya? Skylar dan aku langsung saling memandang dengan khawatir. Saat, Kramer, kamu tahu apa yang Lady Gaga katakan? Terjebak dalam romansa buruk, aku tahu aku selalu tampan sehingga kamu tidak bisa menolak. Dia akan bilang, wanita tetap bersatu, dasar brengsek. Kramer segera lari dengan malu. Dasar pecundang. Ngomong-ngomong, Malcolm pergi untuk belajar ke luar negeri hari ini dan dia mengirim salam perpisahan untukmu. Aku merasa sangat tidak enak padamu dan Malcolm. Tidak apa-apa, orang yang tepat, waktu yang salah. Sejak saat itu, kami bertiga selalu berada di sisi satu sama lain dan lulus bersama. Kami bahkan kuliah di kampus yang sama sekarang dan memastikan kami menghadiri setiap pesta bersama. Suatu malam di sebuah festival musik, aku sedang menunggu Skylar dan Queen kembali dari toilet ketika mereka mulai memainkan lagu Kendrick Lamar. Musik hip-hop akan selalu mengingatkanku pada seseorang sekarang. Tiba-tiba sebuah sapu tangan diberikan padaku. Aku melihatmu dari kejauhan. Apa ini waktu yang tepat untuk mendapatkan nomormu sekarang? Hai, aku Vicky, anak tunggal seorang miliarder. Juga pewaris tunggal dari generasi ketiga bangsawan Inggris. Saat tumbuh dewasa, aku selalu disebut bayi Nepo, tapi ini sungguh tidak adil. Jika aku harus merangkum seluruh hidupku dalam satu kalimat, itu adalah, ya, itu tidak berjalan sesuai rencana. Sebelum kita mulai, yuk like dan subscribe. Aku dulu hidup sebagai seorang putri. Staf rumahku siap sedia sepanjang waktu untuk memenuhi semua kebutuhanku. Dan keputusan besar yang harus kuambil setiap hari adalah memilih mobil mana yang akan kugunakan untuk pergi sekolah. Namun, aku bukanlah Regina George yang diinginkan semua orang. Aku ramah kepada semua orang dan serius dengan pendidikan serta bakatku. Sejak usia dini, aku suka sekali pada seni lukis. Ayahku bahkan mengundang para superstar dunia ke rumah hanya agar mereka bisa berpose untukku.
Lalu, seperti tersambar petir, ayahku terlibat dalam gugatan hukum yang berantakan dan berakhir di penjara. Akibatnya kami harus mengucapkan selamat tinggal pada semuanya. Ya, rumah besar, para staf, tapi yang paling menyakitkan adalah kehilangan Brad, putra kepala pelayan yang kebetulan adalah pacarku. Sayangku, aku akan mengumpulkan bintang-bintang dari langit jika itu menuntunku kembali padamu. Ya, seorang gadis harus bertahan hidup. Jadi kulakukan yang harus kulakukan. Aku menjual semua pakaian dan perhiasan kesayanganku. Tapi astaga, semua Prada, Gucci, dan Tiffany itu masih belum cukup untuk menutupi biaya hidup seminggu di Hotel Bintang 5. Hei, gunakan ini. Nona, kartu Anda ditolak. Jelas Anda tidak punya dana yang cukup dan karena itu Anda harus pergi. Maaf, itu sangat tidak sopan, tidak tahu berterima kasih. Aku dulu salah satu pelanggan terbaik mereka. Bukan berarti aku adalah si penipu kedua seperti Anda atau semacamnya. Jadi begitulah aku berakhir di sini, di bawah jembatan yang penuh dengan para tunawisma, dengan putus asa menunggu Brad kembali padaku. Sementara itu, setidaknya aku masih punya lukisan-lukisanku yang mungkin bisa menjadi tiket keluar dari sini, bukan? Tapi, ya Tuhan, lihatlah orang-orang itu terus mengambilnya untuk memukul kecoa. Sementara yang lain bahkan menggunakannya sebagai kayu bakar. Lalu suatu hari, saat perutku berdebat denganku karena kekurangan makanan, kelompok amal ini muncul. Mereka datang untuk membagikan makanan ke para tunawisma. Aku bergegas berdiri untuk meminta makanan tapi dihentikan oleh wanita ini. Lihat pakaianmu yang mencolok itu, tidak boleh mengambil makanan dari orang yang membutuhkan, sangat tidak pantas. Tidak, aku juga tunawisma. Saat itu juga, aroma lelabo santal 33 memenuhi udara dan seorang wanita mewah muncul dari kerumunan. Dia mengusir wanita yang kejam itu, lalu memeriksa lukisanku. Apa kamu melukis ini? Ya, aku sudah melukis sejak kecil. Aku sudah melukis semua orang dari Taylor Swift hingga Ronaldo. Sangat mengesankan. Aku Diana, seorang janda kaya raya. Bagaimana kalau kamu tinggal bersamaku dengan imbalan berbagi keahlian artistikmu dalam potret harianku? Aku terdiam beberapa detik, lalu langsung menyetujuinya. Aku jelas ditakdirkan untuk menjadi kaya, jadi aku sepertinya tidak bisa menghindari takdir. Aku tiba di villa, berpikir bahwa ini luar biasa dan akhirnya aku bisa kembali berdiri. Tapi kemudian euforia itu digantikan dengan pukulan yang menyakitkan saat Diana memperkenalkanku pada tunangannya. Brad? Tepat setelah perkenalan yang canggung itu, aku menarik Brad dan melabraknya. Bagaimana bisa kau mengkhianatiku? Akan kuberitahu Diana. Kita sudah putus, lagi pula punya mantan itu normal. Jika kamu bilang ke Diana aku mantanmu, kamu yang akan diusir, bukan aku. Aku tidak percaya keberanian pria ini, dan kalian tahu kita tidak pernah putus. Aku tidak bisa menghabiskan waktu bersama pria brengsek ini. Jadi kulukis potret Diana sebagai ucapan terima kasih lalu pergi selamanya. Hanya dia sangat menyukai lukisanku. Mengingat kembali hari-hari suram di bawah jembatan itu, aku menyadari. Ya, Brad ada di sini, tapi begitu juga tempat tidur hangat, makanan terjamin dan seseorang yang benar-benar menyukai karya seniku. Tempat ini cukup besar untuk menghindarinya, kan? Sejauh ini baik-baik saja, ya, sampai suatu hari. Yang kulakukan hanyalah meminta pembantu untuk mengambilkan kuas cat bersih ketika seorang pria marah-marah padaku. Kamu punya kaki, lakukan sendiri. Siapa kamu bicara seperti itu padaku? Sebentar lagi jadi pemilik rumah ini, ada masalah? Jangan ganggu dia, lagi pula itu memang tugas staf di sana. Ruangan tiba-tiba penuh ketegangan saat Brad dan pria itu saling memandang dengan tatapan permusuhan. Lalu pria itu berjalan pergi. Tiba-tiba Brad menarikku ke pojok. Vicky, maafkan aku menyembunyikannya darimu, tapi aku tidak punya perasaan pada Diana. Aku di sini untuk memata-matainya karena dialah alasan ayahmu di penjara. Aku di sini untuk menemukan bukti dan mendapatkan kembali kehormatannya. Wow, apa? Aku tahu ini sulit dipercaya, tapi aku butuh kerjasama darimu. Pria itu adalah Charles, putra Diana. Dia akan mengacaukanku, tapi kita harus menghentikannya sebelum dia melakukannya. Sekarang masuk akal, aku tahu Brad benar-benar mencintaiku dan tidak akan memilih wanita tua daripada aku. Lalu dia memberitahuku rencananya, dia akan terus merayu Diana dan membujuknya agar aku mau menjadi pengajar Charles. Sambil harus berteman dengannya untuk mendapatkan informasi darinya. Aku merasa agak gugup, tapi kesempatan untuk membersihkan nama ayah membuatku tidak ragu. Namun Charles bukan tipe yang mudah didekati. Dia sangat kaku dan kasar. Dan tidak peduli seberapa lebar aku mengumbar senyum ramahku, aku selalu mendengar tidak lebih dari 6 kata darinya. Ayo kita melukis benda mati hari ini, bagaimana? Lakukan yang kau mau. Aku berusaha sebaik mungkin mengajarinya, tetapi dia hanya mencoret-coret halaman dan selalu menghasilkan gambar terburuk yang pernah kulihat. Lalu suatu hari, dia tiba-tiba bersikeras untuk menggambar di luar ruangan dan melukisku. Jadi rencanaku berhasil. Hore! Aku berdiri dengan penuh semangat di depan teluk jendela dan berpose elegan. Panas sekali berdiri di sana, tapi aku bertahan demi sebuah karya seni. Tapi sudah 4 jam berlalu dan dia sepertinya belum selesai. Aku tidak tahan lagi, jadi aku bergegas ke arahnya dan terhenyak melihat kanvasnya masih benar-benar kosong. Aku marah sekali.
Tenang, Vicky. Mungkin Charles seperti bawang dengan banyak lapisan menunggu untuk dikupas. Jadi kuputuskan melakukan pendekatan yang lebih psikologis. Aku meminta buku foto Charles dan Diana dan melihat sebuah foto keluarga. Ini pasti ayah Charles. Aku akan melukisnya dengan harapan bahwa sikap penuh perhatian ini akan menyentuh hatinya. Di hari ulang tahun Charles, aku dengan senang hati memberinya lukisan yang dibingkai dengan indah. Tak disangka, begitu melihatnya, wajahnya menggelap dan matanya berapi-api. Dengan marah ia melempar lukisan itu ke tanah dan berteriak padaku. "Menghilanglah, aku tidak tahan denganmu." Ah, apa? Baiklah. Mengapa pria ini harus begitu kasar? Aku menghabiskan sepanjang minggu melukis itu. Dasar psikopat, aku sedang mengemasi barang-barangku ketika Diana masuk ke kamarku. Dia menjelaskan bahwa pria dalam foto itu bukanlah ayah Charles, tapi mantan pacarnya. Ayah Charles meninggal saat dia masih kecil. Dan mantan pacarnya lah yang merawat Charles sejak saat itu. Bagi Charles, dia adalah segalanya. Anak itu bahkan lebih dekat dengannya daripada aku. Tapi kemudian kami putus dan dia menghilang tanpa sepatah kata pun. Charles menjadi tidak bersahabat dan menjauh sejak saat itu. Aku tidak tahu bahwa di balik penampilan luarnya yang keras ada fakta yang begitu pahit. Jadi aku menemuinya. "Charles, maaf." "Pergi." "Aku mungkin terlihat buruk sekarang, tapi aku pernah menjadi putri ayahku. Dia memberiku semua yang bisa kuminta kecuali waktunya. Orang tuaku bercerai saat aku masih kecil dan aku ditinggalkan sendirian, sama sepertimu Charles. Kesepian ini, kerinduan akan ikatan keluarga, aku juga merasakannya." Melihat tangannya melemas, aku melanjutkan. "Niatku tidak pernah meremehkanmu, yang kuinginkan hanyalah menjembatani jurang kesalahpahaman di antara kita." Charles masih tetap diam, tapi otot-otot wajahnya sudah rileks. Dan ketika tatapannya bertemu denganku, dia membanting pintu. Jadi kuputuskan tetap tinggal dan meskipun Charles terus bersikap kasar padaku, dia berhenti mengerjaiku. Aku juga perhatikan ketika Charles fokus pada sesuatu, dia berubah menjadi orang yang berbeda. Dia selalu menjulurkan lidahnya yang terlihat menggemaskan. Melihat Charles melukis seolah-olah sedang bertarung dengan kertas, aku datang dan membimbingnya. Tapi tiba-tiba mata kami bertemu. Matanya sangat mempesona. "Oh tidak, Vicky, jangan begitu. Kamu di sini untuk membuktikan ayah tidak bersalah dan kembali ke kehidupan lamaku. Sementara aku dan Brad, kami harus memanfaatkan momen bersama kapanpun kami bisa. Ketika ini berakhir, kita bisa berjanji untuk bersama selamanya dan mengadakan pernikahan yang lebih mewah dari keluarga Kardashian. Cintaku, kamu harus bersabar. Kita akan segera bersama lagi." Namun ketika semua orang ada di sana, Brad terus berpura-pura mesra dengan Diana. Aku tahu itu palsu, tapi aku tidak bisa menahan perasaan kesal. Aku tidak bisa hanya duduk di sana tersenyum seolah semuanya baik-baik saja. Jadi selesai lukisan itu, aku mengikuti Brad, berniat menanyakan apa langkah selanjutnya setelah aku berhasil mendekati Charles. Ketika aku melihatnya diam-diam berbicara dengan seseorang. "Hai ayah." "Ya, Diana seperti tanah liat di tanganku. Vicky membuatnya rumit, tapi aku punya rencana untuk menipunya. Aku pikir pengganggu kecil itu sudah lama pergi. Tapi tampaknya Charles belum mengusirnya. Ada ide?" Kemarahan berputar seperti tornado dalam diriku. Aku langsung menghampirinya dan menampar wajahnya. "Apa? Kamu?" "Tunggu sampai Diana tahu tentang ini." "Oh ya, kalau kamu menantangku maka bersiaplah untuk kalah. Sampaikan salamku pada teman-teman jembatanmu." Aku segera menemui Diana dan mengungkapkan semuanya tentang Brad kepadanya, tapi wajahnya tiba-tiba berubah serius. "Aku tahu kamu akan mengatakan untuk mengalihkan dari kebenaran, tapi aku tahu kamu mencuri uang dariku. Pembantu menemukannya di kamarmu." "Mencuri? Apa? Apa yang kamu bicarakan?" Lalu aku melihat Brad dan melihatnya menyeringai. Si dalang licik itu. Sebelum aku bisa mencoba membela diri, seorang staf masuk tergesa-gesa dan menyerahkan surat kepada Diana. "Charles hilang." Semua orang panik dan tidak mau mendengarkanku. Kekacauan ini membuatku tak berdaya karena barang-barangku dibuang keluar villa. Aku berakhir kembali di tempatku memulai dan mengalami kehancuran total. Hal buruknya aku mengkhawatirkan Charles. Apa dia sudah pulang? Keesokan harinya aku sedang coba buat sketsa ketika entah dari mana Charles muncul. Dia menyerahkan kunci apartemen kecil yang nyaman ini dan mengatakan bahwa itu semua milikku. Tertegun dan juga bersyukur, aku tidak bisa menahan diri dan memeluknya erat-erat. "Ngomong-ngomong, kemana kamu pergi?" "Tidak kemana-mana, rasanya sesak, jadi aku pergi." Kali ini Charles bersikap sangat berbeda padaku. Dia mengunjungiku setiap hari dan bahkan membantuku menjual lukisanku. Seiring berjalannya waktu, perasaanku padanya tumbuh dan kami mulai berkencan. Hubungan kami dipenuhi dengan kehangatan dan kasih sayang. Dan setiap momen yang kami habiskan seperti mimpi menjadi nyata. Hanya saja aku merasa sangat bersalah karena merahasiakan masa lalu hubunganku dengan Brad darinya. Tapi ketakutan akan kehilangannya terus menghantuiku. Jika dia tahu aku mendekatinya dengan motif tersembunyi di awal, dia akan membenciku selamanya. Tapi setidaknya aku harus beritahu sesuatu. Berhati-hatilah dengan Brad, aku merasa dia bukan orang baik.
Aku tahu dia pemeras harta dari jaringan penipuan percintaan yang menargetkan wanita-wanita kaya untuk memeras mereka. Wow, Charles benar-benar tahu banyak. Tunggu, apakah ini berarti Brad juga berniat memerasku saat aku masih kaya? Aku akan membongkarnya di upacara pernikahan mereka. Ikutlah denganku. Hari ini hari hanya. Aula megah itu dipenuhi cahaya lampu halus. Brad dan Diana berdiri di tengah-tengah, siap untuk bertukar janji sehidup semati. Semua mata tertuju pada mereka. Tiba-tiba seluruh aula menjadi gelap, dan wajah anonim muncul di layar di belakang mereka. Malam ini kami akan membahas tentang pengantin pria kita. Tanpa sepengetahuan banyak orang, Brad Thomas kita sebenarnya adalah Jackson North, yang lahir dan dibesarkan di Pennsylvania oleh ayahnya, Richie North, biang keladi jaringan penipuan untuk mengelabui para wanita kaya agar mau menikah dan memeras kekayaan mereka. Kemudian bukti-bukti tentang Brad yang bersikap mesra dengan korban-korban tak berdosa mulai muncul di layar. Setelah itu, sorotan langsung tertuju pada Brad yang hendak melarikan diri. Diana meraung marah, bergegas ke sana dan melemparkan segelas anggur tepat ke wajahnya. Kerumunan mulai bergumam. Tunggu semuanya, pestanya belum berakhir. Periksa menu kalian untuk mengungkapkan kaki tangan lainnya. Semua orang panik memeriksa, tetapi kemudian terlihat bingung ketika semua menu kosong. Kecuali milikku, di mana ada foto aku dan Brad. Jadi sejak awal Charles sudah tahu tentang hubunganku dengan Brad dan dia berpikir aku adalah kaki tangan Brad? Aku berbalik ke arah Charles tapi dia langsung melepaskan tanganku. Kita selesai. Selama ini Charles mempermainkanku dengan trik yang menyakitkan dan bahkan menganggapku mampu melakukan sesuatu yang benar-benar mengerikan. Aku mengirim pesan padanya untuk bertemu denganku di danau tempat kami biasa pergi. Sudah 1 jam berlalu tapi dia belum muncul. Ini mungkin paku terakhir dalam peti mati hubungan kami. Tepat ketika aku akan menyerah, aku melihatnya berjalan dengan langkah berat ke arahku. Charles, dengarkan aku. Aku tidak bersama Brad. Aku mencoba memperingatkanmu tentang dia. Aku mendengar seluruh percakapan licik kalian berdua. Kata-kata cinta dan rencana busuk kalian terhadap keluargaku. Lalu detektif pribadiku mengirimkan foto-foto kalian berdua yang membuktikan bahwa aku benar. Kamu menyewa seseorang untuk memata-mataiku? Bukan kamu, Brad. Itu sebabnya aku pergi. Aku mengira kamu adalah temanku. Dan kupikir kita lebih dari sekedar teman. Brad dan aku memang pernah berkencan di masa lalu, tapi hanya itu saja. Dia mencoba memanfaatkanku sama seperti yang lainnya. Perasaanku padamu nyata, kamu harus percaya padaku. Lalu, aku tidak tahu tentang penipuan itu. Aku menyesal pernah percaya pada kebohongan Brad saat pertama kali mendekatimu. Dia bilang ibumu terlibat dalam jatuhnya ayahku dan aku sangat ingin ayahku tidak bersalah sehingga dengan bodohnya aku mempercayainya. Charles tidak mengucapkan sepatah kata pun, dia hanya berbalik dan pergi. Tapi tunggu, boleh aku tanya, kenapa tidak publikasikan wajahku dalam foto itu dengan Brad? Aku hanya ingin kamu merasakan bagaimana rasanya disakiti, tapi aku juga tidak tega melihatmu terluka. Biarkan aku pergi, aku butuh waktu. Lalu dia meninggalkanku di sana, melihatnya menghilang dalam kegelapan, terasa dunia di sekelilingku runtuh. Setelah hujan, matahari akhirnya bersinar lagi. Polisi akhirnya menangkap Brad dan ayahnya dan memenjarakan mereka berdua. Diana mencariku dan meminta maaf padaku. Dia memintaku kembali ke villa dan melukis untuknya, tapi aku menolak. Aku tidak bisa terus terlalu percaya dan bergantung pada orang lain. Sudah waktunya bagiku untuk percaya pada diri sendiri dan berdiri di atas kakiku sendiri. Dan yang lebih penting, aku tidak bisa lagi menghadapinya. Hai, ini Vicky, lagi, tapi dalam versi yang lebih glamor. Setelah semua keringat dan air mata, aku akhirnya berhasil menjadi seorang seniman. Aku baru saja dipilih berkolaborasi dalam sebuah proyek seni dengan perusahaan besar ini, dan hidupku akan membuka lembaran baru saat membuka pintu ini. Charles? Hari Minggu yang indah, aku sedang membual kepada pengasuh Emma tentang petualanganku yang luar biasa. Ya ampun, itu luar biasa. Apa kamu tidak takut? Tentu saja tidak, ayah mengajariku. Kenapa kau masih di sini, Emmy? Bersiaplah untuk les pianomu. Oh, lagi-lagi ibu. Dia bergegas masuk mengambil telepon dari tanganku berkata, pergilah sekarang atau aku akan menghapus semua video ini. Oke, hapus saja. Tidak ada tindakan apapun yang bisa membuat aku lebih peduli terhadap kayu-kayu yang membuat berisik itu. Lalu aku pergi ke kamarku. Selalu tentang balet, piano, dan biola. Ibu seperti apa yang memaksa anaknya melakukan hal-hal yang tidak mereka sukai? Aku tidak akan mundur kali ini. Lagi pula aku sudah punya backup online semua videoku. Dia tidak bisa mengendalikanku. Apa? Hah? Apa lagi? Aku berbalik dan melihat ibu berlutut. Tidak, tidak mungkin. Tadi pagi, suamiku masih... Ayah menderita stroke saat melakukan perjalanan untuk mengamati tambang permata. Dan mereka tidak dapat mencapai rumah sakit tepat waktu untuk menyelamatkannya. Bagaimana bisa? Dia bukan cuma sekadar ayahku, dia adalah sahabatku.
Aku yakin berita itu sama sulitnya untuk dihadapi oleh adikku Briona. Karena dia selalu menjadi orang yang melakukan ekspedisi bisnis bersamanya. Dia adalah ayah terbaik yang pernah kami minta. Tapi dia sudah pergi, dan rasanya Emma dan Briona adalah satu-satunya yang benar-benar mencintaiku sekarang. Baru minggu lalu ayah duduk di sini, di sampingku. Sayang, tidak baik kamu hanya berdiam diri di rumah dan bersedih. Kenapa kamu tidak pergi keluar dari sini selama beberapa hari? Dan pergi kemana? Minggu depan adikmu akan melakukan perjalanan ke tambang baru. Kamu bisa ikut serta, aku yakin dia akan menikmati kebersamaan ini. Aku tidak tahu, aku tidak suka perjalanan bisnis. Aku yakin kau bisa melakukan beberapa petualangan saat berada di sana. Pasti ada pendakian dan hal-hal yang kau suka lakukan. Sejak kapan ibu mendukung hobiku? Dia pasti tidak ingin aku ada di sini ya. Jika itu yang dia inginkan. Baiklah kalau begitu, tentu saja. Kami sudah hampir terlambat untuk terbang ketika Briona menyadari dia lupa membawa paspornya. Aku menawarkan untuk tinggal bersamanya, tapi dia bersikeras bahwa setidaknya salah satu dari kami harus terbang. Dia bilang akan kembali tepat waktu untuk penerbangan berikutnya, dan kami akan segera bertemu. Jadi aku memeluknya sebagai ucapan selamat tinggal dan menuju ke gerbang. Sambil menunggu kedatangan Briona, aku sudah memesan sesi terjun payung, seperti yang direkomendasikan oleh resepsionis hotel. Hal itu tepat di depanku, tapi cuacanya sepertinya tidak terlalu bagus. Apakah kamu yakin ini normal? 100% itulah yang membuatnya istimewa di sini. Orang-orang datang dari berbagai penjuru hanya untuk menikmati angin ini. Ini yang kamu sebut olahraga ekstrim ya kan? Ya, benar. Ayo. Jadi pada hitungan ketiga, aku terjun bebas. Itu adalah kegembiraan yang tak tertandingi. Sensasi yang luar biasa sampai aku membuka parasutku. Alih-alih melayang perlahan ke tanah, aku malah terbawa hembusan demi hembusan angin. Lalu aku pingsan. Aku perlahan membuka mataku. Apa yang telah terjadi? Apakah aku di surga sekarang? Aku melihat sekeliling dan tidak melihat apapun kecuali pantai dibingkai oleh hutan. Tempat ini jelas sepi. Mungkin tidak selalu sepi. Di sana aku melihat sekelompok orang suku memakai pakaian aneh, memegang tombak. Aku mencoba mendekat untuk melihat lebih baik, tetapi permainan berakhir. Mereka semua menoleh ke arahku. Aku segera merunduk, namun langkah kaki mereka semakin keras. Aku menahan nafasku mengharapkan keajaiban. Oh tidak, ini jelas merupakan akhir hidupku. Tapi tak disangka, tangan itu mendorongku semakin jauh ke dalam semak-semak seolah berusaha menyembunyikanku. Aku mendongak dan melihat seorang pria berbicara satu sama lain dalam bahasa mereka. Pembicaraan terhenti. Sepertinya yang lain sudah pergi. Terima kasih banyak Tuan Tampan. Maaf mengganggumu, aku akan pergi sekarang. Aku mungkin melepaskanmu, tapi yang lain tidak. Orang-orang ini agresif dan akan menyerang penyusup manapun. Oh, dia bisa berbahasa Inggris? Bagus, aku terselamatkan sekarang. Saat aku mengikutinya melewati hutan, dia tetap diam, tapi mau tak mau aku melontarkan pertanyaan. Dari mana asalmu? Kenapa kamu di sini? Kamu bukan warga lokal, kan? Apakah kamu seorang ilmuwan? Bisa beritahu namamu? Silas. Baiklah, Silas. Bolehkah aku meminjam ponselmu untuk menelpon adikku? Dia akan segera menjemputku. Apa menurutmu aku akan ada di sini jika punya ponsel? Aku juga tiba di sini secara tidak sengaja beberapa tahun yang lalu. Hidup seperti mereka satu-satunya cara untuk bertahan hidup di sini. Setidaknya sampai seseorang datang untuk menyelamatkan kita. Tidak, itu tidak mungkin. Itu bukan pulau terpencil. Tapi aku benar-benar ditinggalkan di sana. Kami sampai di sebuah gua di seberang pulau, yang menurut Silas, penduduk setempat tidak pernah berkeliaran. Kamu akan aman di sini, aku akan segera kembali. Aku tidak membutuhkan dia untuk menjagaku. Dia mungkin tinggal di sini bertahun-tahun, tapi aku tidak akan. Aku akan melarikan diri. Tidak sulit membuat rakit, kan? Jadi aku mengumpulkan beberapa kayu. Kamu lapar? Silas kembali dan melemparkan padaku sesuatu yang terbungkus dari daunan. Singkirkan serangga-serangga kotor ini dariku. Aku lebih baik kelaparan. Ini makanan lezat. Kamu harus mencobanya. Tetaplah di sini. Jangan melakukan hal bodoh. Hari mulai gelap, jadi aku tidak punya pilihan selain tidur dalam keadaan lapar di gua yang pengap dan kotor. Ada lumut dan serangga kotor di mana-mana. Ih. Saat fajar menyingsing, aku tidak tahan lagi. Aku bangkit untuk melanjutkan mengerjakan rakitku. Tada! Mudah sekali. Sekarang selamat tinggal Pulau Bodoh. Tapi tidak. Rakit indahku hancur dan tenggelam begitu menyentuh air. Merasa kalah aku berbaring di pasir dengan frustasi. Tiba-tiba aku mendengar peluit. Silas? Bagaimana bisa aku naik ke sana? Apa aku peliharanya atau semacamnya? Apa penyebabnya membuatku berjalan jauh ke sini? Ingat, aku belum makan sehari pun. Kalau begitu, ayo kita sarapan. Tapi ambil uang kembalian dulu. Dia kemudian membawaku ke sungai dan menunjukkan cara menangkap ikan. Apa maksudmu aku harus sarapan dengan tongkat ini? Perhatikan dan pelajari, Tuan Putri.
Kemudian Silas menusukkan tombaknya ke dalam air berulang kali hingga penuh dengan ikan. Oke, mau menantangku? Shh, itu mudah. Hanya saja tidak. Sepertinya ikan-ikan itu bisa membaca pikiranku. Sudah setengah jam berlalu dan masih nihil. Ada banyak ikan di laut, tapi entah kenapa kamu tidak bisa menangkapnya. Jangan mengharapkan apapun dariku. Terserahlah, aku tidak lapar, aku tidak membutuhkannya. Adikku pasti akan segera datang dan membawaku keluar dari sini dengan helikopter pribadi. Tapi Silas benar-benar membersihkannya. Memanggang ikan di depanku hingga aroma sedap memenuhi hidungku. Tapi aku tidak mungkin menyerah pada hal ini. Ini adalah taruhan terbaikmu, kecuali jika kamu ingin mencoba tikus bakar atau jangkrik, atau... Bagus, beri aku. Saat kita pertama kali bertemu, menurutku kamu manis. Tapi setelah melihat ini... Tarzan sombong ini. Kenyang sekarang, kalau begitu waktunya bekerja. Bekerja? Jadi kamu hanya menjadikanku sebagai budakmu? Apakah kamu ingin tetap tinggal di gua itu? Kamu tidak boleh mencuri rumah serangga seperti itu. Kami terus berjalan lebih jauh ke dalam hutan hingga mencapai pohon besar ini. Kita harus membuat kamu tempat berlindung di atas sana. Kamu akan aman dari hewan liar dan penduduk asli tidak akan pergi ke daerah ini. Apakah aku harus dinaikkan begitu tinggi? Jika mereka berbahaya, kenapa kamu bisa bertahan di sana selama ini? Apakah kamu mempermainkanku? Aku sangat beruntung. Aku tersapu badai saat berlayar sendirian. Dan ketika aku terdampar di sini, penduduk asli sudah siap untuk, kau tahu, mengirim aku kepada Tuhan. Tapi untungnya putri kepala suku Nora dengan putus asa memohon kepada ayahnya untuk membiarkanku hidup. Dan karena alasan tertentu dia melakukannya. Hal itu tidak akan terjadi pada sembarang orang. Oh, gadis Nora ini pasti sedang jatuh cinta pada pandangan pertama. Itu sebabnya kamu tinggal di sini selama ini? Sangat romantis. Berhentilah membuang waktu, ayo mulai bekerja. Membangun tempat perlindungan ternyata lebih sulit dari yang diperkirakan. Dan Silas terbukti cukup suka memerintah. Berikan aku dahan yang besar, lebih besar. Amy, tali rotan, beri aku pisau lagi. Tunggu sebentar, biarkan aku bernapas. Kamu sangat penuh semangat beberapa menit yang lalu, istirahatlah. Aku ingin menyelesaikan ini sebelum matahari terbenam. Aku duduk di sana menyaksikan Silas bekerja saat sore menjelang senja. Dan aku pasti tertidur sebentar. Karena ketika aku bangun rumah pohon selesai dibangun. Sejujurnya itu lebih baik dari yang aku harapkan darinya. Tapi di mana dia? Aku melihat sekeliling, tapi satu-satunya yang aku temukan adalah coretannya di tanah, tetap di sini. Aku senang memiliki tempat berlindung sendiri, tapi tidak ada yang bisa aku lakukan untuk menghabiskan waktu. Tiba-tiba terdengar suara, pasti berasal dari suku tersebut. Aku mengikuti arah suara itu, berharap tidak tersesat. Namun tak lama kemudian aku menemukan sekelompok penduduk asli berkumpul di sekitar api unggun besar. Mereka menyanyikan sesuatu, yang lain menari, yang lain bersorak. Sepertinya mereka sedang bersenang-senang yang membuatku merasa rindu kampung halaman. Untuk sesaat aku begitu tenggelam dalam perayaan mereka sehingga aku lupa bahwa aku sedang diam-diam. Oh, jangan lagi. Aku bisa saja mencoba lari, tapi aku membeku. Syukurlah Silas melangkah maju, menyuruh yang lain untuk tetap tinggal. Saat dia mendekat, kami melakukan kontak mata sebentar sebelum dia memberi isyarat kepada orang-orang bahwa keadaan aman. Lalu mengedipkan mata sekilas sebelum kembali ke api. Tak lama setelah aku kembali ke rumah, Silas pun melakukannya. Apakah kamu mencoba membuat dirimu terbunuh? Aku tidak bercanda ketika aku mengatakan bahwa akan sangat buruk jika mereka mengetahui tentangmu. Maaf, aku hanya takut dan kesepian. Aku sendirian dan keluargaku pasti mencariku kemana-mana. Yang mengejutkanku, Silas datang untuk menghiburku. Semuanya akan baik-baik saja, aku mengerti. Siapa? Di mana? Bagaimana kabarmu di sini? Dia jelas tidak tahu banyak bahasa Inggris, tapi senjatanya yang diarahkan ke aku sudah cukup untuk mengetahui bahwa dia sedang marah. Silas segera berlari untuk menenangkannya. Aku tidak tahu apa yang mereka katakan, tapi dia pergi, meski tidak sebelum menatapku dengan pandangan kotor untuk terakhir kalinya. Ternyata itu adalah Nora. Oh, sungguh melegakan, seorang kenalan. Kenapa kamu tidak memberitahuku sebelumnya? Jangan merayakannya terlalu cepat. Nora memaksamu untuk segera pergi. Oh, dia tahu caranya? Kalau begitu aku tidak punya banyak pilihan apakah aku tetap di sini atau pergi dari sini kan? Jangan khawatir, aku akan menjaga Nora. Dan dia pasti melakukannya karena hari-hari berlalu dan penduduk asli tidak pernah datang untuk mengusirku. Silas terus mengunjungiku setiap hari, membawakan pakaian, mengajariku memetik buah dan berayun di dahan. Tak lama kemudian pekerjaannya beralih ke permainan. Dia mulai mengajariku tarian suku dan kosakata. Dan kami mengunjungi air terjun dan danau di sekitar pulau. Cukup menyenangkan. Serasa berpetualang lagi bersama ayah. Percaya diri dengan pengetahuan tentang pulau itu, aku mulai menjelajah sendiri. Tapi Silas tidak mempersiapkanku untuk ini. Seekor macan tutul muncul dan perlahan bergerak ke arahku. Aku mencoba tetap tenang menemukan cara untuk melarikan diri meskipun seluruh bagian diriku ketakutan. Tiba-tiba Nora melompat turun entah dari mana dan mengelus macan tutul itu, seolah-olah dia adalah anak kucing kecilnya. Dia memberinya seekor ikan lalu kucing itu dengan senang hati lari. Terima kasih banyak. Aku Amy, teman Silas. Silas? Milikku. Ya, dia milikmu sepenuhnya.
Aku sangat membencinya. Aku bahkan tidak akan menyentuh sehelai pun rambutnya. Silas? Aduh, tidak. Nora mendengus keras sebelum pergi. Ini, atau sebaiknya aku tidak membaginya karena kamu sangat membenciku. Oh, hentikan. Hidupku dipertaruhkan. Ini bukan waktunya untuk mengakui perasaanku. Ups, apa yang baru saja aku katakan? Aku terus tergagap, membuat alasan yang tidak masuk akal. Kamu bahkan tidak mendengarkanku, kan? Kamu belum mendengarkan apapun yang kukatakan. Hah? Apa katamu? Dia menyeringai dan pergi tanpa berkata apa-apa. Aku tidak bisa berhenti tersenyum melihat gelang konyol itu. Pulau ini tidak terlalu buruk. Aku memiliki kebebasan yang selalu aku inginkan. Aku bangun saat matahari terbit dan mengalami hal-hal seperti ini. Inilah kehidupan sebenarnya. Suatu hari matahari sudah terbenam dan Silas masih belum juga datang. Aku mulai khawatir saat dia tiba. Bersama Nora, Silas bilang dia ingin membawakanku beberapa pakaian. Aku lega dia akhirnya ingin berdamai. Tapi ekspresinya membuatku bingung. Ketika aku berterima kasih dia tidak mengatakan apapun atau bahkan tersenyum. Kami duduk mengelilingi api. Silas dan aku membicarakan satu persatu hal. Ups, kita mungkin lupa tentang Nora. Tapi kendala bahasa adalah masalah besar loh. Jadi dia hanya duduk merajuk. Tiba-tiba dia berdiri menyebabkan batu bara panas berceceran di sekujur tubuhku. Silas buru-buru membantu membersihkan tanganku sementara Nora bergegas pergi. Apa dia baik-baik saja? Mungkin kamu harus mengikutinya. Tapi Silas meyakinkanku bahwa dia akan baik-baik saja dan pergi mencari getah lidah buaya untuk luka bakarku. Aku pikir dia salah menafsirkan hubungan kita. Apa iya? Karena aku juga berpikir ada sesuatu yang terjadi. Aku terlalu terkejut, namun berhasil menenangkan diri untuk menjawab dengan kikuk. Kata siapa? Aku rasa kamu belum mengajakku kencan, Tuan. Besok akan menjadi kencan pertama kita. Di hutan jamur, bagaimana menurutmu? Aku senang Silas memilih tempat ini untuk kencan, karena segala sesuatu tentang tempat ini sangat menarik dan indah. Tak lama kemudian aku telah berjalan jauh di depan Silas. Aku tahu aku telah melangkah terlalu jauh, namun ada sesuatu yang menarikku semakin jauh ke dalam hutan. Aku berjalan menyusuri gua ini sambil berpikir aku melihat seberkas cahaya di ujungnya. Dan memang ada. Gua itu bukanlah jalan buntu, tapi hanya ditutupi tanaman merambat. Dan, ya Tuhan, ini seperti surga lain yang belum ditemukan. Dan ada puing-puing helikopter tua. Aku segera memanggil Silas, dan dia sepertinya juga tidak tahu apa-apa tentang hal ini. Kami menjelajahi helikopter sepanjang pagi, tapi yang ada hanyalah bongkahan sampah berkarat. Kami hendak pergi ketika Silas menekan tombol dan radio menjadi hidup. Kami telah menemukan hobi baru kami. Sejak itu kami pergi ke sana setiap hari, mendengarkan musik dan rekaman konten di stereo. Namun pada akhirnya kami mendapat sinyal radio yang lemah. Dan untuk pertama kalinya kami memiliki koneksi ke dunia luar. Biasanya aku tidak terlalu peduli dengan berita, tapi aku tergerak oleh cerita yang terdengar familiar. Tepat setelah kematian nama terbesar di industri permata, istrinya diusir dari rumah. Adakah kaitannya dengan hilangnya sang putri bungsu? Siapa yang akan menjadi pemenang perebutan warisan? Apakah ini nyata? Apakah mereka membicarakan keluargaku di radio? Kenapa ibuku pergi? Aku kemudian mengingat perilaku aneh ibu sebelum aku pergi. Dia untuk pertama kalinya mendorongku untuk melakukan petualangan. Dan entah bagaimana aku berakhir di sini. Apakah ini suatu kebetulan? Oh tidak, bagaimana bisa seorang ibu melakukan ini pada putrinya sendiri? Tenang, aku yakin ini lebih dari itu. Jangan langsung mengambil kesimpulan. Secara pribadi menurutku harimau tidak memakan anak-anaknya. Mungkin tidak. Hanya ada satu cara untuk mengetahuinya. Aku harus pulang, sekarang. Itu merupakan pertandingan final. Timku The Bulldog bersaing ketat dengan lawan kami The Knights. Dadan mengoper bola ke aku lari kencang menuju gawang, melampaui para pemain Knights yang mengejar. Tiba-tiba, cowok ini memotongku dan menjegalku jatuh ke tanah. Aku berhasil melepaskan diri, menerjang ke arah gawang dan mencetak gol kemenangan. Aku dan rekan-rekan timku sedang merayakan saat kulihat pemain yang menekelku. Cody sedang bicara dengan wasit dan menuju ke arahku. Tiba-tiba wasit meniup peluit. Dia perempuan, aku bisa mengetahuinya saat menekelnya. Dia perempuan, memangnya kenapa? Kenapa ada perempuan di tim rugby laki-laki? Dia bahkan tak terdaftar dengan benar. Tapi dia adalah pemain terbaik yang bisa mencetak lebih banyak poin daripada siapapun di tim Knights. Dan mencetak gol. Meskipun Dadan dan rekan timku membelaku, wasit menyatakan skor itu tak adil dan memberikan kemenangan ke Knights. Hei, tak apa Riley. Kita bermain dengan baik karena ada kau di sini. Benar kan kawan-kawan? Ya, aku tak apa-apa kawan. Pemain itu, Cody, kau pak, sudah dapatkan musuh seumur hidup. Hai, aku Riley, seorang tomboy sejati. Aku lebih suka turun langsung ke lapangan rugby daripada meributkan make up dan cowok. Ironisnya, Nola, cewek paling girly yang kalian tahu adalah sahabatku sejak kecil dan juga satu-satunya cewek yang bergaul denganku. Namun demikian, terkadang energi feminin Nola tak terkendali, seperti hari ini, saat dia menangis karena cowok yang menjalin hubungan rumit dengannya.
Kami sudah bersama cukup lama saat kulihat dia menemui cewek lain hari ini. Ya, hal seperti itu terjadi. Aku bersumpah mata kami bertatapan, tapi dia mengacuhkanku. Dasar brengsek. Riley, kau harus membantuku kembali mendapatkannya. Apa? Tidak, aku tidak mau terlibat dalam semua drama tak sehat ini. Kau sebaiknya minta tolong orang lain. Cowok ini sangat menawan, sampai semua cewek yang kumintai tolong akan jatuh hati padanya. Tapi kau, Riley, adalah satu-satunya yang akan kebal terhadap pesona Cody. Tunggu, Cody? Cody Nelson, pemain rugby itu? Ya, aku kan sudah cerita. Sial, seharusnya aku dengarkan drama cowok Nola sebelumnya. Tapi biarlah. Baiklah, apa yang kau diperbuat padamu itu kelewat batas. Kita harus memberinya pelajaran. Dan untuk Nola, aku akan mendukungmu. Oke, rencananya adalah untuk merusak citranya di depan cewek-cewek lain dan membuatnya jatuh cinta padamu di saat yang sama. Dan kemudian kita akan langsung mencampakkannya, menghancurkan hati kecilnya. Tapi kita harus mengubah penampilanmu karena dia hanya menyukai gadis-gadis feminin. Nola kemudian memanggil Halsey, make up artis sekolah. Ya, kita tentu saja bisa merayu pria dengan ini. Aku yakin malah banyak gadis yang jatuh hati padamu. Nola dan Halsey kemudian menyeretku ke toko pakaian. Begitu aku melihat rak yang dipenuhi dengan gaun, insting pertamaku adalah kabur. Harus kucoba lusinan gaun dan Halsey melatihku untuk berjalan seperti wanita. Mereka bahkan membicarakan soal gerakan memberi hormat. Siapa yang memberi hormat lagi? Kemudian Halsey mengajariku untuk berdasar lambat yang dengan cepat kukuasai, tapi mereka tak terlihat terkesan. Halsey tiba-tiba merengkuh pinggangku dan memandu. Aku mengikuti langkahnya saat astaga, mereka kelihatan imut sekali. Idih, hanya cewek-cewek yang bisa saling memahami. Apa? Apa kami terlihat seperti pasangan? Tenang Riley, ini hanya untuk balas dendam. Rencana Nola sebaiknya sebanding dengan ini. Hari berikutnya aku bawa hasil riasan ala putriku ini ke sekolah, bersiap untuk Cody saat, "Hei, kau kelihatan familiar. Apa aku pernah bertemu denganmu?" Oh sial, itu dia. Apa dia mengenaliku dari pertandingan itu? Aku tahu, pasti aku melihatmu dalam mimpiku. Phew, peringatan yang keliru. Cody kemudian meminta nomorku dan kami mulai jalan keluar. Selama kencan aku sangat gugup tanpa ada Halsey dan Nola. Oke Riley, bersikaplah baik. Kau tidak sedang berada di habitat aslimu. Astaga, kau terlihat seperti putri sejati. Di lain waktu, mulutku berliur karena burger di menu, tapi meskipun kelaparan, ku coba tetap tenang dan harus memesan salad saja. Oh, hanya salad? Kau makan seperti burung kecil. Sungguh melelahkan menjadi perempuan. Tapi setelah semua kencan denganku, Cody belum mengumumkan sesuatu yang istimewa di antara kita. Apakah ini insting alaminya untuk genit terhadap cewek-cewek? Rencana Nola jelas tak berhasil. Aku harus ambil tindakan sendiri. Jadi, aku diam-diam bubuhkan bubuk estrogen ke protein shake Cody dan mengirim pesan Nola untuk datang melihat pertunjukan. Lihat caranya memasukkan bola. Kita lihat apa dia masih bisa jadi pangeran tampan. Kemudian dia berbenturan dengan pemain lain, terjatuh ke tanah berguling-guling dan merintih seperti bayi. Aku puas dengan hari ini. Tiba-tiba, kulihat Dedan jalan mendekat dan duduk di sampingku. Oh tidak, sobatku ini tak boleh melihatku dengan penampilan yang memalukan ini. Saat itu, sebuah bola basket meluncur ke arahku. Dengan cepat refleks Dedan membuatku berada di belakangnya dan menangkap bola itu dengan tangannya yang bebas. Kau baik-baik saja? Ya, terima kasih untuk temanku ini. Oh ya, apa yang cewek cantik sepertimu lakukan di acara olahraga seperti ini? Terima kasih sudah menyelamatkan pacarku. Aku bisa tangani dari sini. Syukurlah kau baik-baik saja, Riley. Oh, dia baik sekali. Begitu lembut dan imut. Apa? Bisakah kau berhenti mengatakan dia lembut dan imut? Dia bukan pria seperti itu. Kau benar, dia adalah pria macho. Kami sangat menyesal, Cody. Kami tak bermaksud apa-apa. Wah, aku tak tahu kalau cewek mungil sepertimu punya suara selantang itu. Aku sangat senang ada kau di sisiku. Hei, Riley, maukah kau ikut ke karnaval penggalangan dana denganku? Aku akan membuat pengumuman di sana. Tunggu, apa cowok ini serius? Saat aku pulang malam itu, kulihat Dedan menunggu di luar di teras. Aku memandangnya lalu melihat pakaianku dan melihatnya panik. Jadi, itu memang kamu di sana tadi? Jadi, kau memang sudah mengenaliku. Kenapa kau tak mengatakan apapun di sana tadi? Kau terlihat sangat gugup dan bersikap seolah kau tak mengenaliku, jadi aku tak ingin membuatmu malu. Sejak kapan kau mulai jalan dengan Cody? Kenapa berubah sangat drastis untuknya? Kujelaskan semua pada Dedan, semua rencana balas dendam untuk Nola, dan bagaimana kulakukan ini untuk membalas Cody karena merebut kemenangan kami. Ya, The Bulldogs memang salah membolehkanmu main sejak awal. Itu pertandingan final pria. Aku tak peduli, dia harus membayarnya. Kemudian aku bergegas masuk ke dalam, aku harus membela diriku. Tapi Nola sudah ada di sana, duduk di tempat tidurku. Aku mendengar semuanya, masuk akal sekarang kenapa kau tiba-tiba tertarik dengan rencana itu. Oh ya, apapun alasanmu itu, tujuan utamamu adalah untuk menghancurkan reputasi Cody. Jangan jadi teralihkan. Oke, kurasa aku harus menghadiri karnaval dengan Cody kalau begitu. Di hari karnaval, kulihat Cody menungguku di pintu masuk, tapi aku tak bisa datang terlihat seperti ini tanpa Halsey. Dia sedang menari sepuasnya di Coachella, begitu jauhnya di California. Tiba-tiba aku dan Cody bertatapan mata. Dengan panik aku mencari pintu keluar terdekat, tapi Cody datang dengan cepat.
Tiba-tiba kurasakan ada tangan yang melingkar di pinggangku dan memutarku. Itu adalah Dedan. Kulihat Cody menyerah dan berjalan pergi. Cewek-cewek yang lain berusaha mendekatinya tapi dia hanya menolak mereka. Apa dia masih mencariku? Mungkin dia bukan cowok jahat yang Nola lukiskan kepadaku. Lihat, dia tak selayaknya menerima semua rencana balas dendam terhadapnya. Ya, aku tak menyangka itu. Dia kelihatannya sangat menyukaimu dan kau harus menghentikan ini dan jadilah dirimu sendiri. Aku dan Dedan berbagi momen hening sesaat. Di bawah kilau matahari terbenam, Dedan terlihat sangat menawan. Apa dia selalu terlihat seperti ini? Kau tiba-tiba memperhatikan betapa tampannya aku? Kurasa, ya, kau bisa saja sangat menarik. Kenapa belum ada yang mencoba mengambil hatimu? Mungkin ada yang sudah, tapi tak ada satupun dari mereka cukup menarik. Lagi pula, aku sudah punya orang lain yang kuincar. Hah? Aku harus cari makanan. Aku kelaparan. Dah. Dedan hanya seorang teman yang sudah kukenal bertahun-tahun. Kenapa perutku rasanya jungkir balik barusan? Cuma kamu. Misi berhasil. Hah? Aku barusan lihat Cody mempostingmu sebagai pacar resminya. Nola benar, Cody memposting pengumuman resminya tentang kami. Sekarang kau cuma perlu memutuskannya di depan publik. Nola, aku harus memberitahumu sesuatu. Ini sudah berjalan terlalu lama. Aku lelah jadi seseorang yang bukan aku. Dan aku juga tak menganggap Cody itu cowok jahat. Dia memang begitu. Kau tak jatuh hati padanya, kan? Jangan membuatku kecewa, Riley. Dan keesokan paginya Nola membawa Halsey datang, mengatakan kalau hari ini adalah hari pertukaran budaya di sekolah. Tempat dan waktu yang sempurna untuk mencampakkan Cody. Terlalu lelah untuk mulai bertengkar dengan Nola. Aku harus mengikutinya. Di sekolah aku bertemu dengan Dedan. Dia mengajakku untuk ikut dengannya di perlombaan makan. Cukup canggung setelah aku kabur darinya kemarin. Tapi sungguh tawaran yang menarik. Bagaimana mungkin aku berkata tidak? Astaga, aku terlahir untuk melakukan ini. Kami adalah dua terakhir yang bertahan di kompetisi itu, tapi Dedan menyerah dan aku menang. Aku bahkan tak berpikir dan kupeluk dia secara otomatis. Saat ku sadari apa yang kulakukan, aku melepaskannya, tapi jantungku berdebar kencang. Apa itu adrenalin karena makan 12 burrito besar? Setelah perlombaan, aku dan Dedan berjalan pergi dari makanan itu saat kami berpapasan dengan Cody. 12 burrito XXL dalam 15 menit? Kau memenangkan ini? Cody, tidak, itu dia. Lagi pula apa yang kau lakukan dengannya? Kau ini cewekku. Kau bahkan tak mengenai Riley apa adanya dia. Dia milikku. Tunggu dulu semuanya. Apa yang kalian bicarakan? Jangan dengarkan dia. Ayo kita pergi. Kau tak akan pergi dengannya. Apa maksudmu? Hentikan. Lepaskan aku. Kau membuatku kesal. Cowok ini sungguh gila. Kita harus pergi. Sekarang kau bilang padanya aku yang gila? Cody, Riley itu cewek yang kau keluarkan di pertandingan Bulldog versus Knights. Dia hanya berusaha bertingkah feminin dan lakukan semua ini untuk membalasmu. Cody sangat kaget dan melihatku sambil menunggu. Itu benar Cody. Aku memilih semua ini untuk membalasmu. Rasanya sangat tak adil. Aku sama baiknya dengan semua cowok di lapangan. Aku bekerja keras untuk permainan itu dan mencetak gol kemenangan hanya untuk direnggut dariku. Riley, sebenarnya aku hanya sangat stres hari itu. Dan The Knights kalah. Tapi bukan untuk mendiskriminasimu di permainan. Aku minta maaf karena melakukan itu padamu. Aku terkejut dengan permintaan maafnya. Begitu tulus dan jujur. Sayang sekali. Ada apa? Aku sebenarnya sangat jatuh hati dengan dirimu yang feminin ini. Manisnya Cody. Begini saja. Aku akan menebusnya dengan membawa diriku yang sesungguhnya ke pesta prom. Dan jika kau suka penampilan seperti saat ini, aku tahu siapa yang harus kukenalkan padamu. Setuju. Oh ya, jika aku tahu lebih cepat, aku tak akan bersikap sangat buruk kepada Dedan. Dia tampaknya begitu terluka saat kau memihakku. Aku merasa buruk tentang apa yang kukatakan pada Dedan. Bahkan jika dia tak setuju dengan apa yang kulakukan, dia selalu ada untukku. Tapi aku bersikap seolah sahabat terbaikku di dunia ini adalah bajingan di depan Cody. Aku merasa murung di kamarku saat Halsey muncul dan minta menginap. Terserah, buatlah dirimu nyaman seperti di rumah, tapi tinggalkan aku sendiri, oke? Sebenarnya aku tak bisa. Kulihat pertengkaran sore ini antara Dedan dan Cody. Harus kuakui aku kagum dengan Dedan yang berani mengutarakan isi hatinya, tak seperti seseorang. Apa maksudmu? Ayolah, kau suka dengan Dedan, bukan begitu? Hah? Tidak, kita hanya berteman. Oh ya, jadi apa perasaanmu pada Dedan sama dengan temanmu yang lain? Apa yang Halsey katakan membuatku berpikir tentang momen baru-baru ini dengan Dedan saat dia melindungiku dari bola basket. Saat dia memegangku di karnaval dan saat aku tak sengaja memeluknya di kompetisi, jantungku jadi begitu aneh. Perasaanku pada Dedan pastinya berbeda dari orang lain. Bodoh, kau memang suka padanya, tapi apa yang kau lakukan sore ini pasti sangat menyakitinya. Apa yang sebaiknya aku lakukan sekarang? Kenapa tak memintanya untuk dansa? Itu benar, aku harus menyelesaikan masalahku dan berbaikan dengan Dedan. Tapi, aku masih belum bisa menghadapinya dan bicara sekarang. Jadi keesokan paginya aku siapkan sepucuk surat untuk kukirimkan ke Dedan. Di surat itu kukatakan padanya aku simpan perasaan terhadapnya dan bahwa aku ingin mengajaknya ke prom. Kemudian Nola merangsek masuk ke kamarku. Kenapa kau tak campakkan cowok itu sesuai rencana? Kujelaskan padanya kalau Cody sebenarnya anak yang baik dan bersikeras untuk pergi ke pesta prom. Ditambah lagi aku punya kejutan untuk Nola. Aku juga ungkapkan bahwa aku punya perasaan ke Dedan dan aku akan mengirim surat ini padanya. Setelah kuceritakan itu, wajah Nola berseri-seri dan dia menyarankan agar dia membantu mengantar surat itu untuk berjaga-jaga kalau Dedan masih marah padaku.
Tapi hari berlalu dan aku belum mendengar kabar apapun dari Dedan. Kurasa dia benar-benar marah padaku dan tak sanggup membalas suratku. Aku sungguh bersikap buruk padanya. Halsey datang, menghiburku dan menyarankan kami pergi ke prom bersama saja. Itu sungguh menghiburku dan aku setuju pergi bersamanya. Dia memberiku riasan lagi, tapi kali ini lebih natural. Aku merasa lebih menjadi diriku sendiri. Aku dan Halsey tiba di pesta prom dan aku bingung dan kecewa melihat Dedan datang dengan Nola. Tak ada satupun dari mereka yang memberitahu kalau mereka pergi bersama setelah Cody muncul. Riley, kau kelihatan luar biasa. Tampilan natural itu sangat cocok untukmu. Terima kasih, sekarang ada seseorang yang sebaiknya kau temui. Apa kau puas sekarang, Riley? Bersama dengan yang kau sebut musuhmu, ternyata aku tak mengenalmu sama sekali. Setelah mencurahkan isi hatiku di surat, dia masih sangat marah padaku sampai dia menyerangku seperti ini. Aku tak tahan lagi, jadi aku balas melawan dan kami terlibat pertengkaran. Cukup! Ada apa denganmu, Dedan? Kau tak membalas suratnya dan masih berani marah padanya? Surat apa? Aku dan Halsey berpaling ke Nola, dan setelah diam sesaat, Nola mulai menangis. Aku benci padamu, Riley. Kau janji kau akan membantuku kembali ke Cody, lalu kau meninggalkanku sepenuhnya. Jadi, tak kuberikan surat itu ke Dedan. Nola, aku tak pernah meninggalkanmu. Saat ku sadari kalau Cody laki-laki yang baik, aku ingin mengenalkannya padamu supaya kalian berdua bisa mulai lagi dari awal. Jadi, kau akan mengenalkanku ke Nola? Kau suka dengan gayanya, ya kan? Ya, dia mengira aku ini playboy dan dia bertindak lebih jauh dengan membuat rencana balas dendam terhadapku. Ini semua salahmu karena mengejarku lalu meninggalkanku untuk cewek lain. Kau tahu betapa mengecewakannya itu? Kukira kau tak menyukaiku, jadi aku move on. Waktu itu aku hanya berusaha untuk jual mahal. Andai saja kau berusaha sedikit lebih keras, aku pasti akan memberitahumu. Aku tak paham sebelumnya, tapi sekarang aku mengerti. Bisakah kita mulai lagi? Aku suka itu. DJ mulai memainkan lagu lambat dan Dedan tiba-tiba menarikku untuk berdansa dengannya. Jadi, surat itu, apa bunyinya? Surat itu mengatakan kalau aku minta maaf tak menyadari perasaanku lebih cepat. Lalu aku mengakui perasaan cintaku padamu dan mengajakmu ke prom. Ya, kalau begitu ini responku. Riley, aku menyukaimu sejak menit pertama aku melihatmu. Aku ingin melakukan apapun denganmu. Aku ingin jalan bareng, aku ingin main rugby denganmu, dan aku ingin berada di sampingmu di setiap saat aku membuka mata. Aku tak pernah bisa tahu bagaimana perasaanmu, jadi kusembunyikan perasaanku padamu. Di momen itu, aku dan Dedan adalah satu-satunya orang yang ada di dunia. Kami berdansa sepanjang malam dan aku merasa lengkap. Dan itulah kenapa kalian seharusnya mengutarakan perasaanmu, kawan. Jika ingin dengar ceritaku, komentar Halsey Story. Jumpa kalian nanti. Oke, para animator, silakan kalian. Aku melompat ke dapur untuk melihat tas apel yang ayah siapkan untuk piknik sekolahku. Oh, betapa perhatiannya dia. Aku dengan bersemangat menggigitnya. Tapi rasanya seperti dibiarkan membusuk selama 1 dekade. Aku dengan panik memeriksa tasnya dan melihat ini bukan satu-satunya yang busuk. Ayah! Hai, aku Doris, dan hal seperti ini adalah kejadian sehari-hari bagiku. Ayahku yang kikuk dan buta warna merupakan 2 faktor yang membuat hidup menarik. Sejak ibu meninggal, aku harus mengawasinya seperti elang. Kalau tidak, dia akan mengacaukan segalanya. Suatu kali dia memanggang seekor kalkun, tapi itu sangat mentah sampai kalkun itu terlihat akan melompat dari piring dan berlarian di rumah. Dan pada ulang tahunku yang terakhir, dia memberiku sepasang sarung tangan berbeda, 1 oranye terang dan 1 hijau neon. Dengan enggan aku mencobanya, terlihat seperti badut, sementara orang-orang tertawa terbahak-bahak. Terlepas dari semua itu, dia tetap seorang ayah yang luar biasa di mataku, seorang seniman super berbakat dengan karya seni yang luar biasa. Asalkan diberi label pada warna cat, dan juga merupakan pendukung besar impianku. Sejak pertama kali dia membantuku berseluncur di danau, aku tahu itulah panggilan hidupku. Jika aku bisa jadi seorang seniman meski aku buta warna, bagaimana beberapa rintangan saja bisa menghentikanmu jadi skater? Bravo, aku pasti akan memberinya nilai 100, kecuali bahwa dia punya satu aturan gila, tidak boleh berkencan sampai aku berusia 18 tahun. Bukannya aku terlalu mikirin cowok, satu-satunya anak laki-laki yang aku ajak bicara adalah tetanggaku, Ben, dan ayah sepertinya suka dia. Anak itu cukup baik, dia suka menggambar, seniman adalah orang penuh perhatian, sama sepertiku. Hohohoho. Dan sepertinya dia juga tak tertarik pada perempuan. Aku tidak yakin tentang itu, tapi benar kami tidak akan pernah menjadi pasangan. Sikapnya yang lembek jelas bukan tipeku. Bagaimanapun sangat menyenangkan memiliki dia sebagai teman. Sejak kami kecil, Ben selalu menuruti apapun yang aku minta. Dari menggambar-gambar unicorn untuk kamarku, memberiku satu-satunya es pop miliknya, hingga hal-hal yang lebih seru. Seperti mengetuk-ngetuk dan berlari setelah menutupi mobil tetangga dengan tisu toilet. Hah! Dan sekarang dia selalu mengantarku ke latihan skating di beberapa kota jauhnya. Dan hanya duduk di sana sambil menulis sesuatu sampai aku selesai. Sepanjang bulan ini aku telah berlatih sangat keras untuk kompetisi besar mendatang di kota. Aku akan membawa pulang medali. Inilah waktuku untuk bersinar. Aku mulai meluncur, membiarkan ritme mengendalikan gerakanku. Angin dingin yang menyenangkan menerpaku seolah aku sedang terbang.
Sudah waktunya untuk lompatan Excel. Aku melompat ke udara seperti bola kapas tetapi tiba-tiba kehilangan keseimbangan dan terjatuh tertelungkup. Alhasil aku menduduki peringkat 29 dari 30. Ya, namun yang mengejutkan ada satu juri yang memberiku nilai tinggi. Akhirnya seseorang melihat potensiku. Aku berseri-seri ketika pria imut ini mendekatiku. Hai, aku Lukas. Aku cuma mau bilang kalau kamu benar-benar tepat sasaran. Oh, dia orang itu. Aku benar-benar ingin mengenalmu lebih jauh. Bagaimana kalau kita jalan-jalan bersama? Kubawa ke tempat spesial seperti dirimu bagiku. Ini jelas melanggar peraturan ayah, tapi astaga, senyumnya yang mematikan membuat perutku mual. Jadi aku akhirnya mengatakan ya. Aku dengan bersemangat memberitahu Ben, tetapi dia menatapku dengan wajah masam. Hei, ayahmu tidak akan senang jika dia mengetahui hal ini. Jangan biarkan dia tahu. Luke adalah seorang ahli sehingga dia dapat membantuku mengasah bakatku. Kamu akan merahasiakan ini ya kan? Jadi inilah kencan pertamaku. Luke sangat manis. Dia memuji seluncur esku dan terus-menerus memberiku tatapan penuh kasih sayang. Makanan kami telah tiba dan enaknya. Selamat makan. Aku dengan anggun mencoba kentang tumbuknya dan langsung merasakan nikmatnya rasa mentega hangat, daun bawang, dan sesuatu yang runcing. Jepit rambut, aku segera berdiri meminta untuk bertemu manajer, tetapi Luke menghentikanku. Sayang, kamu menemukan hadiah dariku. Lalu dia mengambil jepit rambut itu, menyekanya di bajunya, dan memakaikannya di rambutku. Mungkin ini hal yang biasa dilakukan para pria saat berkencan, bukan? Hanya saja acara hadiah miliknya tidak berhenti sampai di situ. Kemudian aku menemukan cincin di steakku, lalu gantungan kunci di saladku. Kamu lucu, sama seperti Lutso ini. Bukankah dia tokoh jahat? Tapi cherry di atasnya adalah tiket film di sandwichku. Look, tentang apa ini? Aku hanya berharap kita bisa terikat saat menonton film bersama. Kamu sangat membencinya? Tidak, aku tidak bermaksud begitu. Pikirkan tentang itu. Itu agak aneh, tapi juga hal termanis yang pernah terjadi padaku. Luke punya cara lucu untuk menunjukkannya, tapi dia membuatku merasa spesial dan pusing dan mungkin jatuh cinta. Sebelum aku bisa berpikir jernih, dia sudah mendekat ke arahku. Aku memejamkan mata dan bersiap untuk ciuman paling romantis yang pernah ada. Tapi, kenapa bibirnya begitu keras dan tidak bergerak? Apa itu menu dan yang memegangnya adalah ayah? Kamu kenal orang tua gila ini? Aku adalah ayahnya. Kemudian ayah menyeret kursi tambahan ke meja kami, duduk dan mulai mengoceh. Lalu saat Luke tidak melihat, ayah menuangkan merica ke kopinya. Sebelum aku dapat mengatakan apapun, Luke yang malang meneguknya dan meludahkannya kemana-mana. Maaf, aku pikir itu gula, soalnya aku buta warna, jadi itu adalah kesalahan yang tidak sengaja. Setelah itu, dia secara tidak sengaja memercikkan saus ke meja Luke, lalu mengambil gelas anggur merahnya dan menuangkannya ke atas Luke, sambil mengatakan dia sedang mencoba untuk membersihkannya. Cukup, orang tuamu sudah gila. Tidak ada yang akan berkencan denganmu lagi. Lalu dia bergegas pergi. Aku sangat marah, bagaimana bisa ayah mempermalukanku seperti ini? Kamu mengontrol, gila dan melakukan hal-hal paling bodoh. Kamu tidak izinkan aku jadi diri sendiri dan menakuti teman kencanku. Tak satu pun permintaan maafnya bisa menggugahku. Aku punya hak untuk menentukan pilihanku sendiri tanpa ayah menyela dan bersikap konyol. Jadi, aku menggunakan tabunganku, aku pindah dari rumah untuk memulai hidup baruku. Kebebasan ini lebih besar dari luar biasa. Aku bisa berbicara dengan pria manapun dan berkencan sebanyak yang aku mau. Hanya saja aku tahu selalu ada perhatian ekstra yang tertuju padaku. Apa kamu merasa ada yang memperhatikan kita? Tidak mungkin, hanya kamu dan aku. Aku bersenang-senang, mau lakukan lagi? Oh, apa-apaan? Jika ayah mengira dia bisa menghentikanku dengan berbuat macam-macam seperti ini, dia salah besar. Yang terjadi justru sebaliknya. Aku mulai berkencan dengan banyak pria, meskipun aku tidak terlalu menyukai mereka. Senang sekali dimanjakan oleh laki-laki, dan kamarku selalu penuh dengan hadiah mereka. Aku memberitahu Ben semua kisah kencanku, tapi dia hanya mengerutkan kening. Yo, pelan-pelan, kamu mau kencan kilat ke seluruh kota? Men, itu hanya kencan. Bukannya aku setuju menjadi pacar mereka atau apapun. Tapi kamu bahkan tidak mengenal mereka atau apa niat mereka. Ayahku tidak memahamiku. Kenapa sekarang kamu terdengar seperti dia? Baiklah, kamu tidak merasa perlu datang ke sini atau memberiku tumpangan atau apapun. Aku bisa berangkat sendiri ke sekolah dan mengajak teman kencanku untuk ikut berlatih mulai besok. Maafkan aku, Doris. Lupakan yang aku katakan. Aku mungkin hanya terlalu memikirkan hal-hal lain. Ya, Ben. Bagaimanapun juga dialah orang yang bisa kuandalkan. Bagaimanapun menjadi seorang serial dater dapat menimbulkan masalah. Aku mengacaukan minat Gregory dengan minat Ivan. Aku lupa aku sudah menceritakan kisah lucuku kepada Anton untuk ketiga kalinya. Aku terlambat untuk kencanku dengan Hector karena shiftku sebelumnya dengan Rian memakan waktu lebih lama dari perkiraanku. Lalu karena sangat lelah karena semua kencan ini, aku tertidur saat makan bersama Christian. Beruntungnya aku, Ben selalu siap membantu. Ada apa? Kamu terlihat capek? Entahlah, berkencan pada awalnya menyenangkan, tapi sekarang aku tidak punya waktu untuk istirahat. Dan sekarang aku bahkan tidak bisa membedakan orang-orang. Hei, apa yang lucu?
Tidak ada apa-apa, senang rasanya tidak harus berbagi alfabet kepadamu. Jangan khawatir, kamu satu-satunya B dalam hidupku. Suatu hari sepulang sekolah, sekelompok anak laki-laki mengelilingiku dan mulai menuduhku curang. Hei, aku bukan pacar siapapun, jadi itu tidak tergolong selingkuh. Aku masih jomblo, jadi aku bisa berkencan sebanyak yang aku bisa. Hanya saja kemarahanku sepertinya membuat mereka semakin marah. Saat semua orang ini meneriakiku, seorang polisi mendekat. Tunggu, apakah itu ayah? Hei, hei, kalian berhenti mengganggu nona muda ini sekarang juga. Aku baru saja menyelesaikan kursus karate. Aku akan memberimu sebagian dari pikiranku. Lihat, haya, haya. Sungguh sekelompok orang aneh. Syukurlah ayah datang ke sini tepat waktu untuk menyelamatkanku. Tapi sayang sekali dia melihatku gagal total. Jadi rasa maluku menjadi kemarahan. Siapa yang memintamu muncul dan membuat keributan? Berhentilah menggangguku dengan semua omong kosongmu. Aku bisa mengatasinya sendiri. Ketika aku kembali ke apartemenku, Ben sedang duduk di sana menungguku. Karena kewalahan dengan semuanya, aku menangis. Dia menarikku ke dalam pelukannya, dan aku langsung merasa lebih baik. Tapi kemudian, Doris hentikan permainannya dan pulang saja. Permainan? Ini bukan permainan, ini hidupku. Aku berhak menjalaninya sesuai keinginanku. Kau terlalu pengecut untuk memahami hal itu. Begitu aku mengatakannya, aku menyesalinya. Ben tampak sangat terluka dan marah. Dia hanya menggelengkan kepalanya lalu pergi. Sejujurnya aku berpikir dia adalah satu-satunya orang yang tidak akan pernah pergi. Tapi terserah, aku tidak membutuhkannya. Atau ayah juga. Sekarang aku harus membuktikan ayah aku sudah cukup dewasa untuk menghadapi kemandirian. Dan bisa menemukan seseorang yang jauh lebih baik daripada Ben di sampingku. Tunggu dan lihat saja. Sudah kubilang, sekarang Tuhan memberkatiku dengan pria ini, Mark, seorang sahabat super kuat dan macho yang selalu siap melindungiku. Sayang, awas. Apa? Biarkan aku yang menangani ini. Lalu dia menjauhkanku dan meninju tepat ke dinding. Wow, itu nyamuk. Terima kasih telah menyelamatkanku. Suatu kali kami sedang berjalan-jalan di taman sekolah ketika aku melihat Ben. Aku segera menatap Mark pada gadis cantik yang sedang kesusahan dan berkata, "Sayang, aku sangat lelah. Aku pikir aku akan pingsan." Jangan khawatir, aku akan mengantarmu ke rumah sakit. Tiba-tiba dia mengangkatku ke atas bahunya dan membawaku pergi. Kepalaku berputar-putar dan membuatku benar-benar ingin pingsan. Aku memintanya menurunkanku dan membiarkanku duduk sebentar. Lalu tiba-tiba aku melihat Ben mengerutkan kening ke arahku. Melihatku baik-baik saja tanpa dia, bagaimana mungkin dia tidak kesal? Tapi siapa itu? Dia mulai menatap karya seninya dengan penuh semangat. Lalu, percayakah kalian, dia memintanya untuk menggambar dia. Dan dia setuju. Aku tidak bisa tinggal di sini menonton drama konyol ini, jadi aku meraih tangan Mark dan menariknya pergi. Tapi malam itu, aku terus bolak-balik dan bayangan Ben dan gadis itu tidak bisa hilang dari kepalaku. Tidak, bukan masalah besar. Itu hanya sangat menjengkelkan. Itu saja. Terlalu banyak hal yang terjadi dan sekarang saatnya bagiku untuk fokus pada impianku bermain skating lagi dengan gula plumku. Saat dia pergi membelikan kami minuman, siapa yang seharusnya datang kepadaku selain kencan pertamaku, Luke. Oh, kau masih bermain seluncur es? Menyerah saja, aku hanya memberimu nilai tinggi agar kamu berkencan denganku, jangan menyanjung dirimu. Ngomong-ngomong, orang tua gilamu masih baik-baik saja? Diam, ayahku benar tentangmu dasar brengsek. Brengsek? Oke, si brengsek ini akan memberitahu manajer arena untuk melarangmu datang ke sini selamanya. Aku menatapnya dengan mulut ternganga, tidak tahu harus berkata apa, ketika entah dari mana Ben muncul. Aku rasa panitia skating tidak akan terkesan dengan skor palsumu, ya kan? Yang diperlukan hanyalah satu email dan kamu bisa mengucapkan selamat tinggal pada posisi di panel juri. Beraninya kamu! Lalu dia pergi dengan marah. Tepat pada saat itu, Mark kembali. Sayang, skating itu menyebalkan. Hentikan saja. Kalau begitu, ayo kita bermain trampolin. Doris, ayo berlatih. Tidak ada yang berani melarangmu sekarang. Siapa kamu, dasar aneh? Mark, berhenti. Itu Ben, temanku. Tidak. Cuma seorang kenalan. Doris, jaga dirimu bersama pria itu. Itu bukan urusanmu. Ayo pergi, Mark. Selamat tinggal, pecundang. Keesokan harinya di sekolah, aku melihat Ben bersama gadis itu lagi. Jantungku berdebar-debar dalam kesedihan dan aku bahkan tidak tahu kenapa. Mungkin aku sudah terbiasa dengan Ben di dekatku dan sejujurnya aku sangat merindukannya. Mark segera mengikuti pandanganku ke Ben. Bukankah itu pria dari gelanggang es? Kenapa kamu melongo melihatnya? Dia menerjang ke arah Ben tepat setelahnya. Aku meraih lengannya untuk mencoba menghentikannya, tapi dia malah menarikku ke sudut. Kamu adalah pacarku. Ingat itu. Di depanku ada orang asing, itu bukan Mark biasa yang ku kenal. Dia seharusnya melindungiku, tapi sekarang yang kurasakan hanyalah ketakutan. Aku tidak bisa bergerak. Mark membungkuk untuk menciumku dan aku segera menghalanginya. Apa? Beraninya kamu? Oh tidak, aku kacau. Meneror pacarmu sendiri. Bagus. Ben? Tepat pada waktunya, kamu sudah selesai denganku. Kemudian Mark mengambil pot bunga dan menyerang Ben, tapi aku dengan panik mendorongnya sebelum dia bisa melakukan apapun dengannya. Dia tersandung menggumam sesuatu ketika tinju Ben muncul entah dari mana. Kamu ingin satu pukulan lagi? Mark mengayunkan tinjunya ke arahnya tetapi kemudian berbalik dan bergegas pergi. Aku menatap Ben dan tidak bisa mempercayai mataku. Dia kuat, protektif, sangat berbeda dengan Ben lembut yang kukenal selama ini. Doris, menurutku sudah waktunya kamu pulang. Pernahkah kamu bertanya-tanya kenapa ayahmu melakukan itu? Aku...
Ben benar, dan drama hari itu menyadarkanku betapa aku merindukan ayah. Aku ingin tahu bagaimana kabarnya. Aku tiba kembali dan menemukan ayah duduk sendirian tertidur di tengah tumpukan kekacauan. Dia mengenakan pakaian bernoda dan di atas kuda-kuda ada gambarku yang belum selesai. Dengan mata berkaca-kaca, aku berlari ke arahnya dan memeluknya erat. Aku sangat menyesal telah pergi. Kupikir aku akan baik-baik saja sendirian, tapi nyatanya tidak. Aku merindukanmu. Kamu kembali. Aku juga merindukanmu, sayang. Aku merasa sangat bersalah telah membuat ayah kesal. Saat aku tenang, kami membicarakan masalah kami. Sayang, ayah tahu, ini sulit. Hanya kamu yang tersisa. Aku hanya khawatir kamu terlalu muda untuk membuat keputusan yang tepat dan tidak tahan melihat para idiot ini menyakitimu. Tapi ayah, aku juga butuh pengalaman untuk belajar dan berkembang. Dukung aku, ya? Tentu saja. Aku selalu berharap kamu bisa menemukan pria baik hati yang mengerti, mendukungmu, selalu berada di sisimu, dan membuatmu benar-benar bahagia. Semua kualitas itu mengingatkanku pada seseorang. Aku terus mengejar hal-hal sepele di luar sana, sehingga melupakan orang yang selalu mendampingiku. Jadi aku segera pergi mencarinya. Hai Ben. Oh, hey. Kamu senang tahu aku telah kembali bersama ayah? Iya, itu kabar baik. Dengar, Ben, aku minta maaf. Aku idiot, aku menganggapmu remeh dan sekarang aku merasa sangat tidak enak karenanya. Aku ingin tahu apakah kamu akan mengajakku berlatih besok? Aku akan memikirkannya. Dan aku tidak menyangka akan melihatmu menghadapi pria tangguh seperti Mark. Kamu bukan tipe orang yang penakut, kan? Siapa bilang aku penakut? Aku hanya seperti itu saat bersamamu karena itu membuatmu bahagia. Sebenarnya aku sepenuhnya mampu menjaga diriku sendiri. Dan, aku berada di kencan makan malam romantis dengan belahan jiwaku. Tahu betul bahwa suatu hari kita akan berpisah. Tapi aku tak mau aku jatuh cinta padanya. Aku jatuh cinta padamu, dan aku tahu bahwa cinta cuma sebuah teriakan dalam kehampaan, dan kita semua akan hancur, dan akan datang suatu hari di mana matahari akan menelan satu-satunya bumi yang pernah kita miliki, dan aku jatuh cinta padamu. God, Eleanor, luar biasa. Iya, itu adalah hal biasa dalam kehidupan seorang aktris. Oh, hey, aku tidak tahu kamu di sana. Aku Eleanor dari LA. Kehidupanku sebagai seorang anak sedikit berbeda dari yang lain. Saat mereka dikelilingi oleh boneka dan mainan, aku menjadi pusat perhatian. Menjadi seorang superstar kelihatan menyenangkan pada saat itu, namun kemewahan dan glamornya dunia hiburan lambat laun membuatku lelah. Ibuku tidak pernah mengizinkanku istirahat di sela-sela pertunjukan, jadi tak ada waktu untuk bergaul dengan orang-orang seusiaku. Kalian tahu, aku ketinggalan melakukan hal-hal normal seperti menginap dan pergi ke pesta ulang tahun. Dan sebelum aku menyadarinya, aku sudah disibukkan dengan pekerjaan dan pekerjaan. Sayang, aku punya naskah lain untukmu. Lihatlah. Terserah, Bu. FYI, Yeremia juga ada di acara itu. Serius? Bu, si brengsek tak berperasaan itu selingkuh dariku. Tidak mungkin aku bekerja dengannya. Eleanor, profesional sedikit. Aku sudah menandatangani kontrak. Lagi pula, koleksi Bentley milik ibu masih belum ada koleksi emas berkilau ini. Aku tidak peduli dengan mobil bodohmu. Berhentilah memperlakukanku seperti sapi perah untuk gaya hidup mewahmu, Bu. Ibu kadang sangat keterlaluan. Dia mendiktekan segalanya. Tapi kenapa repot-repot sekarang? Tidak ada dunia hiburan, tidak ada perintah ibu, aku bisa melakukan apapun yang ku mau. Selamat tinggal salad dan halo kue coklat. Namun tiba-tiba sesosok tubuh gelap berlari ke arahku dan merampas tasku. Aku kehilangan keseimbangan, kepalaku terbentur hidran pemadam kebakaran. Dan kemudian semua menjadi gelap. Astaga, kepalaku berputar-putar. Aku membuka mataku dan melihat seorang pria tampan membungkuk di atasku. Hei, kamu baik-baik saja? Apa aku sedang bermimpi? Karena pemandangan ini benar-benar seperti mimpi. Tidak, ini nyata. Kamu ada di panti asuhan. Aku menemukanmu pingsan tadi malam, jadi aku membawamu ke sini. Permisi, panti asuhan? Aku tidak bisa berada di tempat seperti ini. Tapi tunggu, ponsel dan dompetku? Sial, pencuri itu mencuri tasku beserta semuanya. Sepertinya aku perlu menunda sedikit rencana hidup mandiriku. Lebih baik aku menelpon ibu. Hei, ada telepon yang bisa kupinjam? Tiba-tiba, TV menyiarkan laporan hilang. Aktris muda Eleanor Mitchell dilaporkan hilang. Spekulasinya ini aksi publisitas untuk mempromosikan film terbarunya. Namun manajernya menyatakan ini tidak benar dan mendesak siapapun yang memiliki informasi untuk melapor. Cewek itu akan segera muncul kembali saat dia lapar. Apa? Aku bisa saja terbaring mati di tempat persembunyian. Sejauh yang mereka ketahui dan mereka masih mengejekku? Aku sudah selesai dengan semua ini. Selama tinggal dunia hiburan, aku benar-benar meninggalkan dunia yang berubah-ubah itu. Jadi, aku bertanya kepada manajer panti asuhan apakah aku bisa tinggal di sini dan membantu. Saat itu, sekelompok anak-anak dengan ribut berlari ke arahku dan mengelap tangan mereka di bajuku. Tidak, baju channel spesialku. Kak, ayo main bersama kami. Apa aku terlihat seperti pengasuh bagimu? Pergi cuci tanganmu anak-anak kotor. Hush, hush. Kamu seharusnya pergi bermain dengan mereka. Aku lupa tentang itu. Aku menjauh dan menemukan sekelompok anak lain mencipratkan lumpur kemana-mana. Apa mereka melatih sekelompok petani atau semacamnya? Keesokan paginya, suara pekikan aneh ini mengagetkanku.
Ini masih jam 6 pagi. Dengan lesu aku menyeret kakiku keluar ruangan. Orang-orang langsung melemparkan tatapan menghakimiku. Aku kira hari pertama aku bekerja dimulai dengan cara yang salah. Aku hampir tidak punya waktu untuk menyesap kopi sebelum mereka menyuruhku mencuci dengan tangan. Ini bukan zaman kegelapan. Pernahkah mereka mendengar tentang mesin cuci? Salah satu staf merasa kesal denganku dan mengusirku. Baiklah, aku akan membantu di dapur. Kupas setengahnya. Mudah sekali, beri aku waktu beberapa menit. Voila, aku baik-baik saja kan? Tapi entah kenapa mereka masih marah padaku. Tidak ada pilihan lain, aku menuju ke kamar anak-anak. Tapi tempat ini benar-benar kacau. Aku sungguh berharap aku memiliki penutup telinga. Tiba-tiba, aku merasakan seseorang memegang kakiku. Aku menunduk untuk melihat sepasang mata anak anjing yang lucu. Kak, bolehkah aku mencicipinya? Bagaimana aku bisa mengatakan tidak pada hal itu? Tapi begitu aku memberinya kue, wajahnya berubah menjadi seringai jahat. Gadis itu mengambil sepotong besar dengan tangan kosong, lalu menghantamkannya ke wajah anak lain dan pertarungan kue pun dimulai. Caleb membuka mulutnya untuk mengatakan sesuatu dan sepotong besar kue terbang ke dalamnya. Ya Tuhan, Caleb, apa kamu baik-baik saja? Aku tidak tahu mereka akan mengacaukan kuenya. Kamu melakukan ini? Oh, kamu akan menerima akibatnya. Dia mengambil kue itu dan mulai mengejarku ke seberang ruangan. Apa? Ini sangat tidak profesional. Benar, itu saja. Awas, Caleb. Oke, jadi manajernya tidak terlalu senang dengan kami. Tapi sejujurnya, itu adalah hal paling menyenangkan yang pernah aku alami. Lagi pula, setelah adu kue, anak-anak sepertinya menyukaiku. Setiap kali mereka melihatku, mereka menempel di kakiku dan memintaku untuk bermain dengan mereka. Suatu hari aku sedang berada di taman merawat bunga ketika gadis kecil ini berlari ke arahku sambil menangis. Oh, Labu, ada apa? Bella diadopsi beberapa hari yang lalu, tapi mereka baru saja membawanya kembali. Kasihan, aku hanya bisa menariknya ke dalam pelukan hangat dan menepuk punggungnya. Tahukah kamu apa yang paling didambakan anak-anak di dunia ini? Bukan mainan baru atau pakaian mahal. Mereka hanya menginginkan cinta. Cinta? Aku tidak pernah mengira sesuatu yang begitu sederhana bisa terasa begitu sulit dijangkau oleh anak-anak ini. Kalau begitu, Eleanor ini akan memastikan mereka akan dihujani cinta mulai sekarang. Masih ada beberapa masalah, tapi untungnya aku punya Caleb yang siap membantu. Lalu suatu malam, aku sedang duduk di luar sambil memandangi cakrawala ketika Caleb datang. Dia mencondongkan tubuh ke arahku dan menarik sesuatu dari pipiku. Ups, anak-anak mungkin terjebak saat aku tidur. Itu tanggung jawabmu karena telah memberi mereka buku stiker. Eleanor, aku senang kamu ada di sini. Aku sangat menyukaimu dan aku jatuh cinta padamu. Maukah kamu menjadi pacarku? Wah, aku tidak menyangka hal itu. Tapi Caleb adalah pria yang baik. Jadi bersamanya masuk akal, ya kan? Dan hari-hari berikutnya sungguh luar biasa. Kami semakin mengetahui banyak hal tentang satu sama lain. Oh, ada sesuatu yang mungkin membuatmu terkejut tentangku. Aku dulunya seorang aktris. Oh, aku tidak menyangka. Menurutku dunia hiburan itu agak beracun. Maaf kamu merasa seperti itu, tapi percayalah aku tidak tertarik lagi. Bagus, karena mereka semua adalah orang-orang brengsek sok yang berpikir bahwa mereka jauh lebih baik daripada orang lain. Menurutku itu kasar, tapi dia benar. Bagaimanapun aku sudah menemukan cinta seperti dongeng di sini. Tapi sejujurnya, aku merindukan set yang rumit, kostum yang memukau, lampu studio yang mempesona, dan perasaan berubah menjadi karakter yang berbeda. Jadi terkadang aku memainkan peran putri Disney untuk anak-anak. Namun suatu saat, Caleb menyerang kami. Lihat dirimu, kembali ke cara lamamu. Ayolah anak-anak, ada hal yang lebih baik untuk dilakukan daripada ini. Jantungku berdebar-debar dalam kesedihan. Akting adalah bagian dari diriku. Tapi sepertinya dia tidak akan pernah memahaminya. Dan aku juga tidak ingin membuatnya kesal. Jadi kurasa aku harus mengesampingkan passionku dan hanya fokus pada kehidupan baruku di sini. Suatu hari saat melompat-lompat menuju taman bermain, aku terpeleset kulit pisang dan hampir terjatuh. Ketika sebuah tangan yang kuat menangkap punggungku dan membantuku berdiri. Tentunya dia memiliki tubuh yang kuat dan sikap yang sopan. Tapi siapa orang ini? Aku berterima kasih padanya, tapi dia hanya menatapku. Kamu mirip sekali dengan Eleanor Mitchell. Ya, aku adalah dia. Oh, kamu benar-benar meninggalkan dunia hiburan? Aku pikir itu cuma tipuan media. Apa kesepakatannya? Apakah dia seorang reporter yang datang ke sini untuk menggali informasi? Oh, maaf, hanya bercanda. Tapi apakah kamu serius ingin berhenti berakting? Kamu punya bakat, yang kamu butuhkan hanyalah naskah bagus yang bisa kamu gunakan, bukan naskah buruk yang telah diberikan kepadamu. Hah? Apa itu dianggap sebagai pujian? Ternyata dia adalah Frederick, seorang penulis skenario muda yang datang ke panti asuhan untuk mencari inspirasi dan membantu. Dia bahkan mendirikan teater mini agar anak-anak mendapatkan pengalaman sinematik pertama mereka. Seperti yang kamu lihat, segala sesuatu mungkin terjadi di film, bahkan impian kita yang paling ajaib pun bisa menjadi kenyataan. Aku tiba-tiba teringat mengapa sinema telah memikat hatiku. Ini membuka penonton ke berbagai perspektif dan dunia. Ini adalah bioskop yang aku sukai dan impikan untuk menjadi bagiannya. Dan mungkin itu sebabnya aku tertarik pada Fred. Ia mungkin tampak sedikit main-main, tetapi ketika berbicara tentang film, dia berubah menjadi orang lain. Aku tidak dapat menyangkal bahwa hasratku untuk berakting dihidupkan kembali oleh berbagi yang tulus. Maksudku, semua orang menyukai Fred. Lihat, ya, mungkin tidak semua orang.
Baiklah anak-anak, tapi ingatlah belajar adalah prioritas agar kalian bisa memiliki kehidupan yang lebih baik. Akting dan penulisan naskah hanyalah angan-angan, itu tidak nyata. Ya, belajar itu penting, tapi seni adalah tujuan hidup kita yang membina kita dari dalam. Seni tidak ada nilainya, menginvestasikan uang dalam seni seperti membuangnya keluar jendela. Ada orang yang hampir tidak punya apa-apa untuk dimakan, kenapa tidak menggunakan uang itu untuk membantu mereka? Astaga cowok ini, mereka tampak siap memulai perkelahian, tapi aku harus maju dan menghentikan mereka. Setelah hari itu, Caleb dan Fred terus-menerus saling melontarkan tatapan kotor. Aku mencoba menenangkan Caleb, tapi dia marah padaku tanpa alasan. Segalanya menjadi lebih buruk di antara mereka dan aku merasa canggung dengan Fred. Biarkan saja dia, aku tidak ingin masalahnya sampai di antara persahabatan kita. Ngomong-ngomong, aku punya sesuatu untukmu. Dan dia menunjukkan naskah barunya dan meminta saran dariku. Dan coba tebak, naskahnya sebenarnya didasarkan pada kehidupanku di panti asuhan. Dia terinspirasi oleh perjalananku di sini. Naskahnya sangat indah dan aku merasa dilihat dan dipahami meskipun kami baru bertemu belum lama ini. Lalu entah dari mana, Caleb dengan marah berlari ke arah kami. Apa yang kamu lakukan? Dia mencoba menyeretku pergi tetapi Fred menghentikannya. Hei, kamu menyakitinya. Bukan urusanmu, singkirkan dia dari tulisan bodohmu itu. Hentikan Caleb, kamu tidak sopan. Aku belum selesai denganmu Eleanor, kamu selingkuh di belakangku karena bocah nakal ini dan seni bodohnya. Aku pikir kamu akan berbeda tetapi kamu sama seperti mereka. Sekali aktris manja, tetap aktris manja, ya kan? Jadi, kamu tidak pernah memikirkanku? Caleb, dengar, akting adalah tujuan hidupku. Aku bahkan mencoba menahannya, hanya untuk menyenangkanmu. Dan lihat apa pengaruhnya padaku. Aku berhenti menyembunyikan hasratku. Caleb, kita putus. Caleb menunduk dan tidak mengucapkan sepatah kata pun. Dan setelah itu, dia mengemasi barang-barangnya dan meninggalkan panti asuhan. Memang benar Caleb telah membuka sesuatu dalam diriku. Tapi jika bersamanya berarti aku harus kehilangan diriku sendiri, maka aku harus melepaskannya. Panti asuhan tanpa dia tidaklah sama. Untungnya, ada Fred yang menghiburku. Dia memintaku jadi pemeran utama dalam proyek filmnya yang akan datang, dengan naskah tentang perjalananku. Aku setuju, senang rasanya mengetahui aku akhirnya bisa kembali berakting. Meskipun aku memerankan diriku sendiri. Lalu pada suatu hari aku menemukan seorang bayi tertinggal di depan panti asuhan. Lalu aku segera menggendongnya masuk ke dalam. Kasihan Hector, aku akan menjagamu dengan baik. Mama. Benar, ibumu ada di sini. Papa. Aku papamu sekarang, bersama-sama kita akan menjadi keluarga yang bahagia, ya kan Mama? Ya ampun, itu membuat perutku mual. Tapi apakah tidak apa-apa untuk merasa seperti ini setelah semuanya terjadi? Kami segera mulai syuting di panti asuhan dan anak-anak sangat membantu. Rasanya cukup aneh setelah jeda yang lama, namun hal yang membuatku gugup adalah reaksi penonton terhadap film tersebut. Ternyata aku tidak khawatir sama sekali karena tanggapannya sungguh luar biasa. Meskipun kegembiraan itu tidak berlangsung lama, hanya beberapa hari setelah fotoku menggendong Hector tersebar di internet dengan judul "Aktris berubah menjadi ibu muda". Melalui kata-kata mereka, aku muncul sebagai gadis nekat yang hamil dan lari dari dunia hiburan untuk melahirkan. Itu membuat netizen berubah dan melemparkan pandangan jijik ke arahku. Benar-benar omong kosong. Tepat pada saat itu, aku mendapat pesan dari Caleb. Apa ini dunia hiburanmu yang busuk? Jadi dialah yang membocorkan foto itu ke pers. Bagaimana bisa dia setega itu? Aku harus membereskan ini. Hari ini adalah harinya, saatnya menjelaskan segalanya. Hai semuanya, hari ini aku ingin mengumumkan, memang benar aku punya bayi sekarang, dan ayah dari anakku adalah Jeremiah Williamson, mantanku. Semua orang kaget, saat itu seorang pria berbaju hitam berdiri dan menampakkan dirinya. Hah, mangsanya jatuh ke dalam perangkap. Kamu pembohong, semuanya, berhentilah mendengarkan kebohongannya. Oh ya, kalau begitu Jeremiah, kenapa sebenarnya kamu ada di sini? Dia benar-benar terdiam. Itulah yang aku pikir. Sekarang, Joshua, detektif swasta Jeremiah, tolong berdiri. Di antara kerumunan, Caleb dan Fred memaksa detektif itu berdiri. Beritahu mereka apa yang kau mau. Kesepakatannya adalah Jeremiah merasa terhina karena aku menolak bekerja dengannya. Jadi dia mempekerjakan Joshua ini untuk menggali lebih dalam tentangku. Begitulah cara dia mendapatkan fotoku dengan bayi itu. Untungnya Caleb menangkap detektif yang sedang menyelinap di sekitar panti asuhan. Dan bersama-sama kita memasang jebakan untuk memancing Jeremiah masuk. Jeremiah masih bersikeras dia tidak tahu siapa pria Joshua ini. Sampai aku menunjukkan bukti transaksi antara dia dan detektifnya di layar lebar. Ada kata-kata terakhir, keadilan ditegakkan. Mari kita lihat bagaimana dia menangani skandal ini. Tepat pada saat itu, aku melihat wajah yang aku kenal di tengah kerumunan. Ibu, aku sudah lama tidak bertemu dengannya. Sayang, aku minta maaf. Sekarang aku sadar betapa salahnya aku selama ini. Kupikir aku membantu, tapi ternyata aku hanya membekapmu. Tapi kamu siap untuk membuat pilihanmu sendiri. Mohon maafkan aku dan jangan tinggalkan aku lagi. Aku juga minta maaf, Bu, karena pergi seperti itu. Aku tidak bermaksud membuatmu khawatir. Aku memeluknya, air mata mengalir di mataku. Masa-masaku di panti asuhan memberiku pelajaran besar. Keluarga tidak selalu sempurna, tetapi mereka adalah hal yang paling berharga di dunia. Kemudian aku melangkah keluar dan melihat Caleb menunggu di sana. Kacau sekali, ha? Terima kasih sudah membantuku. Jangan bahas itu, sebenarnya aku harus meminta maaf padamu terlebih dahulu.
Hari itu aku tidak bisa mengendalikan kata-kataku karena aku cemburu. Maafkan aku. Dan satu hal lagi, aku masih memiliki perasaan padamu. Jadi apa kita bisa? Aku tahu apa yang mau kau katakan. Tapi aku menyadari bahwa kita tidak cocok satu sama lain. Kupikir aku jatuh cinta pada orang lain. Terima kasih sudah baik padaku. Aku bisa melihat kekecewaan di wajahnya, tapi kemudian dia memberiku senyuman pengertian. Entah dari mana, anak-anak itu melompat ke arahku dan mendesakku untuk melihat lukisan mereka. Mereka membawaku kembali ke panti asuhan dan masing-masing memegang tulisan. Hai Eleanor, kamu adalah gadis paling istimewa yang pernah kutemui. Maukah kamu jadi pacarku? Fred muncul di hadapanku dan mengulurkan sekuntum mawar. Jadi Eleanor, bagaimana? Oh, wow. Bagaimana menurutmu anak-anak? Itu jawabannya. Iya, aku mau.